akhirat secara umum. Pertama, berupa ampunan Allah yang diberikan kepada hamba-hamba terpilih yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, nanti ada sifatnya syafaat, yang dengan syafaat itu diperkenankan hamba-hamba tertentu mendapatkan keistimewaan saat di akhirat. Ada yang masuk surga tanpa hisab, ada yang masuk surga dengan cepat, ada yang memimpin keluarganya dengan syafaat yang diberikan oleh Allah karena rahmatnya dan karena amalan-amalan yang ia kerjakan saat di dunia. Ampunan rahmat tadi disebut dengan rahmat di Quran surah 39 ayat 53. Syafaat yang Allah berikan bahkan menjadi pemimpin keluar ke surga nanti, termasuk amalannya ada di Quran surah ke-13 ayat 23 sampai 24. Kemudian yang terakhir ada juga rahmat Allah yang berkehendak memberikan surga kepada hamba-hamba terpilih sesuai dengan amalan-amalan yang ia kerjakan saat di dunia. Ada nanti surganya level bersama para nabi, para rasul, orang soleh, para syuhada, para siddiqin. Itu ada di Quran surah keempat ayat ke-69 yang telah kita bahas terdahulu. Ada nanti surganya di taman surga dengan segala keindahan yang sangat luar biasa. Langsung di dekat tamannya semua nikmatnya diberikan langsung oleh Allah tanpa perantara. Itu ada juga dengan amalannya di Quran surah ke-51 ayat 15 sampai dengan ayat 23-nya. Ada yang tinggal di surga seluas langit dan bumi dengan segala keutamaan-keutamaannya. Itu beserta amalannya disebutkan di Quran surah ketiga Ali Imran ayat 133 sampai 134. Juga ada di surga yang sangat indah yang tidak pernah disaksikan di muka bumi ini. Tak pernah terdengar sama kisahnya serupa atau terlintas di benak kita. Walaupun kelasnya disebutkan biasa, tapi keutamaannya luar biasa, di luar batas nalar dan gambaran kita. Itu seperti di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat ke-25. Bagi kita yang ingin mendapatkan rahmat dunia dengan sifat rahmannya, baik rizki, sifatnya materi, keturunankah, kebahagiaankah, kesuksesankah, atau rahmat akhirat dengan 3 pemberian utama tadi, maka kalimat Rahman dan Rahim diikat dengan kalimat Bismillah. Karena itu dalam kalimat Bismillah disusulkan kalimat Rahman dan Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan telah kita bahas di awal jumpa kita, ba dalam kalimat Bismillah itu bisa bermakna musahabah, bisa bermakna ilsaq, bisa bermakna ghayah. Musahabah sesuatu yang dekat, ilsaq sesuatu yang lekat. Ghayah menunjuk pada satu tujuan. Jadi ba di situ kalau disambungkan dengan kalimat Allah Bismillah, maka seakan-akan memberikan pesan kepada kita, jadikan semua tujuan kita dalam beraktivitas lakukan karena Allah. Dan saat mengerjakan itu, rasakan kita diawasi oleh Allah sangat lekat. Kalau konsep ini kita praktekkan seperti sederhana, tapi dalam maknanya, dipraktekkan saja kalimat Bismillah dalam kehidupan, maka rahmat Allah dalam kehidupan dunia akan diturunkan, dan Rahim, sifat Allah di akhirat akan diberikan saat kita kembali kepadanya. Karena itulah setiap kebaikan, aktivitas yang diawali dengan kalimat Bismillah, maka seketika dituliskan rahmat Allah berupa modal pahala yang akan kita bawa pulang saat kembali kepada Allah. Itu yang dimaksud kalimat Nabi, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Setiap perbuatan baik yang tidak disertakan kalimat bismillahirrahmanirrahim atau disingkat dengan bismillah, maka abtar, terputus. Apa yang terputus? Sifat rahmat akhiratnya. Kalau dunianya mungkin dapat, karena Rahman itu sifatnya luas. Rahman sifatnya luas. Artinya sifat Rahman Allah bisa diberikan kepada baik yang beriman ataupun yang belum beriman, sepanjang dia berikhtiar. Cuma yang membedakan 2 nanti. 1 keberkahan, apakah berkah atau tidak pekerjaan itu. Yang kedua pahala. Kalau tidak disertakan dengan bismillah, keberkahannya tak ada. Misal, yang minum itu kan bukan hanya orang Islam. Non-muslim pun minum. Dan fungsi minum itu menghilangkan haus. Jadi kalaupun dia bukan beriman, bukan muslim, dia minum, hausnya hilang. Jadi syarat untuk hilang haus itu bukan masuk Islam. Ya, non-muslim pun kalau minum, hausnya hilang. Ya, cuma konsep kita memiliki konsep keberkahan namanya. Apakah yang diminum ini berkah atau tidak?
Walaupun Anda muslim, Anda minum tak pakai bismillah, hausnya hilang juga. Anda muslim, tidak pakai bismillah, minum, haus hilang. Cuma keberkahan tidak didapatkan. Apa itu berkah? Ziyadatul khair. Nilai kebaikan yang bertambah, yang melekat pada objek yang kita konsumsi. Atau pekerjaan yang kita lakukan. Nah, ini minuman misalnya. Anda akan minum. Anda sebutkan bismillah sebelum minum. Ini objeknya. Fungsinya menghilangkan haus. Setelah haus hilang, apa manfaat air itu di dalam tubuh kita? Berkahnya apa? Nilai kebaikannya apa? Maka orang yang mendapatkan keberkahan dari minuman itu, maka air ini akan hadir dalam tubuh kita, memberikan energi untuk mengerjakan hal-hal yang baik yang Allah ridhai. Maka walaupun minumnya sedikit tapi berkahnya banyak, mungkin dengan berkah itu, Allahu Akbar, tenaga cukup untuk membaca Al-Quran, tenaga cukup untuk tahajud. Bahkan ada orang gak makan, gak minum, dari fajar sampai maghrib, cuman minum air teh. Satu teguk, bismillah, kenyang. Habis sholat makan gitu. Ya. Tapi kenyang. Padahal sebelum buka itu dia sudah kumpulkan jus alpukat, buah naga, kolok gitu kan. Macam-macam itu pelakunya banyak gitu. Ya. Tapi dengan kalimat bismillah dia minum itu, teh manis. Begitu diminum bisa hilang hausnya. Dan kenikmatan terasakan. Tapi bedanya apakah haus sekedar hilang atau memberikan tenaga. Kalau tenaga muncul dari situ, bisa tarawih nikmat, bisa maghrib enak, bisa tilawah Quran, itulah berkah namanya. Maka keberkahan diberikan saat di dunia, dan di akhirat pahala dituliskan. Begitu dituliskan pulang ke akhirat sudah punya bekal. Itulah yang dimaksud bismillah bersanding dengan Rahman dan Rahim, keberkahan lahir di dalamnya. Maka para pemburu berkah itu beda dengan pemburu materi, itu lain. Kalau pemburu materi, itu yang dilihat kuantitas. Berapa banyak yang bisa dikoleksi? Berapa banyak yang bisa didapatkan? Hati-hati kalau dalam kehidupan masih memburu kuantitas, artinya keberkahan belum maksimal ada di situ. Ya, kendaraan pengen banyak, pakaian pengen banyak, makanan pengen banyak, uang pengen banyak. Tanyakan, buat tanda tanya besar, buat apa? Buat apa? Di dompet Anda itu, ya sebelum dimasukkan uang, bikin tanda tanya dulu, buat apa? Jadi Anda paham, Anda mengumpulkan itu untuk apa? Hanya untuk dikumpul-kumpul, terus dilihat, tidur, meninggal juga. Coba lihat, dipakai enggak? Ya cuman buat dilihat, itu nggak ada kerjaan. Binatang saja, dia cari makan buat dimakan. Kalau dia nggak butuh makan, dia nggak nyari, Pak. Itu binatang loh. Silahkan kalau nggak percaya. Dia karena nggak butuh pakaian, dia nggak nyari pakaian. Karena itu sampai sekarang nggak ada binatang minat berpakaian. Kalau dia butuh, dia makan. Dia haus, dia minum. Cuman karena dia tidak punya akal, dia kerjakan dimanapun, apapun dia ambil. Kucing karena tak punya akal, dia nggak peduli ikan siapapun, ada ikan dia makan. Ya, demikian ayam, karena tak punya akal sudah makan, terproses di perutnya keluar kotoran. Karena nggak punya akal, dia nggak peduli. Ibu baru selesai ngepel lantai, ayam lewat, pengen buang kotoran, dibuang di situ. Walaupun lihat ibu, sambil dilihat kadang-kadang dibuang. Ya. Dan ibu nggak usah marah sama hewan, dasar ayam, memang begitu. Ya, karena nggak punya akal. Tapi yang tidak punya akal pun masih mengerti kebutuhan dia dapatkan, bukan keinginan dia kumpulkan. Itu poinnya. Jadi saya ingin katakan hewan saja yang punya akal, tahu bagaimana cara membentuk kehidupannya supaya terarah dalam hidup. Maka bagaimana dengan kita yang Allah anugerahkan akal dalam kehidupan. Saya sampaikan ini supaya nggak capek hidupnya. Sekarang banyak orang kelihatan lelah gitu. Penat ngumpul-ngumpulkan sesuatu, cuman dinikmati tidak. Maka silahkan cek keberkahannya ada tidak, fungsi kebaikannya. Itulah kalimat yang disampaikan dalam kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Saat saya buka dengan harapan, semoga pertemuan kita dirahmati, mendapatkan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taib, sekarang kita akan lanjutkan. Saya tidak ingin membahas sesuatu untuk dihafalkan. Hafalan itu bagus untuk menunjang pemahaman. Tapi yang saya inginkan dua hal. Apa yang telah kita dapatkan, pahami dengan baik walaupun sedikit, kemudian cepat amalkan sebelum kita wafat. Itu yang paling penting, supaya terasa apa yang kita pelajari itu. Jadi kalau nggak pernah diamalkan, nggak akan terasa kenikmatannya. Bisa saya ajarkan kepada Anda, mari menghafal walaupun sehari cuma 1 ayat. Setelah itu besok praktekkan. Kalau nggak dipraktekkan, cuma jadi teori nantinya. Dan Anda nggak merasakan kenikmatannya. Di fungsi-fungsi yang dekat pada ibadah itu nggak terasa. Kata Allah, baca Quran melahirkan ketenangan.
Kalau Anda cuma dapat informasi ini, nggak dipraktikkan, cuma jadi hafalan. Dan ketenangan itu nggak muncul. Karena itu ketika saya katakan, coba sertakan pekerjaan kita dengan bismillah. Ya, mau makan, bismillah. Mau kerja, bismillah. Tapi maknanya, terapkan dalam hidup. Bukan sekedar jadi hafalan. Jadi bukan cuma hafalan yang keluar di lisan. Kalau cuma keluar di lisan, anak kecil pun bisa. Burung beo bisa. Ya, ajarkan burung beo saat akan makan, baca bismillah. Enggak mau, baca. Enggak mau, jangan kasih. Begitu dia baca bismillah, kasih. Bismillah, kasih. Beo pun bisa. Tapi apakah ketika makan dia merasa diawasi oleh Allah? Belum tentu. Ya, karena itu saat Anda bekerja, kalau Anda ucapkan bismillah, maka mustahil tangan Anda menyentuh yang haram. Karena Anda merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Anda mengatakan bismillah, Anda mustahil akan berghibah. Karena Anda merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Anda katakan bismillah, Anda mustahil akan korupsi. Anda merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka cukup kalimat bismillah akan merubah hidup kita dengan sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita teruskan pertemuan kita insyaallah pada bagian yang ketiga dari wujuhul i'rab, hal-hal yang terkait dengan keutamaan surah Al-Fatihah, pengantar kepada praktek fikih dalam kehidupan harian kita. Setelah itu kita masuk kepada al-ahkam asy-syar'iyyah, hukum-hukum fikih terkait dengan surah Al-Fatihah. Semoga Allah berikan kemudahan kepada kita untuk mengaji, memahami dan mengamalkannya insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Thalithan. Yang ketiga, saya minta maaf sebelumnya, di pertemuan lalu saya menyampaikan akan berusaha mengopi dulu sebelum kita belajar, tapi tidak datang kesempatan dengan saya karena saya baru kembali dari Jakarta tadi. Jadi untuk malam ini tolong didengarkan, disimak dulu ya. Insyaallah di pertemuan selanjutnya, atau saya berikan gambaran kepada Anda, googling saja, tuliskan judul bukunya Tafsir Ayat Ahkam As-Sabuni, Imam As-Sabuni. Ya, klik itu, nanti keluar di PDF, Anda download. Ya, nanti sesuaikan pembahasannya dengan apa yang kita bahas. Mungkin halaman bisa berbeda karena cetakannya tidak sama, tapi insya Allah kalimatnya akan sama sepanjang itu bersumber dari orang yang sama. Jelas ya? Baik. Sementara dengarkan dulu, jangan googling sekarang. Ya, ingat, jangan macam-macam kalau saya sedang pegang kitab, bisa di-smash nanti. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Thalithan, aspek yang ketiga. Qauluhu ta'ala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada pembahasan yang melekat pada kalimat di firman Allah Subhanahu wa ta'ala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa wujuhul i'rab? Ya, aspek gramatikal bahasa yang ada di sini yang berpengaruh pada kehidupan kita secara fikih. Apa kira-kira yang bisa kita pelajari? Ikhtalafal mufassiruna fi iyyaka. Para ahli tafsir berbeda pendapat, punya keragaman pandangan, menilai posisi kalimat iyyaka dalam kalimat yang tersambung dengan na'budu dan nasta'in. Kan sebelum kalimat na'budu dan nasta'in ada kalimat iyyaka ya. Nah, posisinya di ilmu i'rab itu sebagai apa? Ya, nanti di i'rab itu Bapak Ibu sekalian, misal ada fi'ilkah kata kerja, ada fa'ilkah, ada maf'ulkah, ada halkah, gitu kan? Ya, paham? Tidak. Baik ya, nanti kita praktekkan baru mengerti insyaallah. Ya, nanti itu di pelajaran bahasa Arab, ya, itu di kaidah. Posisinya apa ini? Dan kalau sudah tahu posisinya, kita bisa paham maknanya apa. Kalau sudah mengerti maknanya, kita akan paham bagaimana cara mengamalkannya. Karena Al-Quran itu diturunkan dengan bahasa Arab, maka kaidah yang digunakan kaidah bahasa Arab. Jadi jangan sampai memahami Al-Quran pakai kaidah bahasa Indonesia, tidak akan nyambung. Ya, tidak akan nyambung. Karena itu pakai kaidah bahasa Arabnya. Di kaidah bahasa Arab ada ilmu namanya ilmu nahwu. Di cabang ilmu nahwu ada namanya i'rab, untuk mengetahui perubahan kata dan penempatannya. Kalau posisi ada di depan, maksudnya ini. Kalau di belakang, maksudnya ini. Kalau harakatnya fathah, maksudnya ini. Kalau dia dhammah, maknanya seperti ini. Kalau sudah paham maknanya, maka ada petunjuk begini cara mengamalkannya. Itu akan terasa kenikmatannya. Rasakan bedanya, bedakan rasanya, dan pasti akan terasa bedanya. Ya, kita lihat. Ikhtalafal mufassiruna fi iyyaka. Para pakar tafsir
memiliki keragaman pendapat tentang posisi iyyaka dalam hal i'rab, ya. Sebelum kalimat na'budu juga nasta'in. Masih ingat di ayat yang kelima, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi sebelum kita mengucapkan na'budu, kita ucapkan iyyaka kan? Iyyaka na'budu. Yang kedua, wa iyyaka nasta'in. Nah, ini kalau kita urai asal kalimat ini, itu seperti apa posisinya? Di sini setidaknya ada dua pendapat yang paling utama. Dan nanti saya akan uraikan kedua pendapat ini, sesungguhnya seluruhnya akan mewakili keluasan makna firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau saya menilainya bukan pendapat, justru itulah mukjizat lafaz Al-Quran yang memiliki makna yang luas. Ditafsirkan dari sudut manapun akan menjangkau setiap sudut-sudutnya. Sesuai dengan apa yang bisa kita amalkan, sesuai dengan kemampuan yang bisa kita raih. Ya, makanya nanti ketika Al-Quran itu diturunkan, pernah saya sampaikan di awal mula pembahasan, kan cara bacanya bisa beragam kan? Yang gak bisa baca A pakai E imalah. Jadi wadduha bisa dibaca wadduhe. Ya, jadi bukan pendapat, tapi keluasan yang diberikan sesuai kemampuan hamba untuk mengucapkannya. Maka orang yang nggak bisa baca A, bisa baca pakai E. Dan makna tidak berubah. Wadduha dengan wadduhe, maknanya sama. Ya, sama dengan sepeda, dengan sepeda. Sepeda benda itu juga. Sepeda itu juga. Jelas ya? Nah, maka ini bukan keragaman sekedar ragam atau warna yang berbeda. Tapi kemudahan yang Allah berikan sebagai hikmah sehingga ada kesanggupan saat kita mengamalkan apa yang diperintahkan. Jelas? Baik. Bagaimana pendapat yang dimaksudkan? Fadhahabal muhaqqiquna ila annahu dhamirun munfasilun mansubun bil fi'li ba'dahu wa asluhu na'budu wa na'buduka wa nasta'inuka. Falamma quddima ad-dhamirul muttasilu asbaha dhamiran munfasilan wal kafilil khitabi wala mawdu'a laha minal i'rabi. Paham? Tidak. Asal dari kata iyyaka, perhatikan, nanti saya sambungkan ke ilmu balaghah. Ya, awas kita padat ilmu dulu ya, supaya nanti teorinya kita pahami dengan argumentasi yang kuat. Jadi dasar ilmunya jelas. Asal kalimat ini, kalau di bahasa Arab standar, di luar Al-Quran, kalimatnya begini asalnya. Na'buduka. Na'buduka. Ya. Yang ini asalnya nasta'inuka. Gini asalnya. Ka-nya di sini. Ka ini asalnya nyambung dengan kalimat sebelumnya. Ini kata kerja. Na'budu, kami beribadah, sholat, menyembah. Nasta'in, kami minta tolong. Kepada siapa? Kepada Allah. Maka diganti dengan dhamir, kata ganti. Ya, ka, kepadamu ya Allah. Ditarik menjadi kata kedua untuk menghadirkan di hadapan kita seakan-akan kita diawasi. Ini yang disebut dengan ihsan. Makanya saat mengucapkan kalimat ini, rasakan Allah mengawasi kita persis saat sholat. Ini yang jarang orang lakukan. Jadi begitu Anda mengatakan begini, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu asal kalimatnya, na'buduka ya Allah, nasta'inuka, ka-nya itu engkau. Saya mau katakan begini, kalau engkau, Anda, itu artinya, maaf, kata kedua, pertama atau ketiga? Kedua. Pertama saya, dhamir mutakallim. Kedua, Anda, kamu. Ketiga, dia. Perhatikan, saya, kamu, dia. Kata kerja pertama, saya. Kata ganti orang kedua, kamu, engkau. Kata ganti orang ketiga, dia, mereka. Jelas sampai sini? Baik, kalau saya sebutkan, fokus ini. Dia, mereka, orangnya ada di sini nggak? Tidak. Kita tunjuk pada yang jauh kan? Dia nggak ada di sini. Kalau kita hadirkan dia, kedekat kita di sini, maka saya katakan orangnya ada di depan, Anda, kamu. Jelas sampai sini? Baik, sekarang begini. Kalau kita sedang membicarakan sesuatu, lebih terasa mana? Orangnya ada atau nggak ada di hadapan kita? Dia itu orangnya baik banget. Dia masih nggak ada.
Tapi saat ada di hadapan, gestur bisa berubah. Anda Masya Allah, mudah-mudahan Allah muliakan, Allah berikan Anda kelemahan, kebaikan-kebaikan, kemuliaan. Ada di hadapan, jadi banyak. Dan apa yang kita ucapkan pun, karena orangnya ada di hadapan kita merasa terawasi dengan itu. Sehingga tak mungkin mengeluarkan kalimat-kalimat yang menyakiti. Tak mungkin kita keluarkan kalimat-kalimat yang tidak bagus, karena orangnya ada. Jelas? Nah sekarang, ketika diganti menjadi ka, iyyaka na'buduka, nasta'inuka. Kenapa kata gantinya dijadikan ka? Untuk memberikan pesan kepada kita, saksikan dan rasakan saat kita membaca itu dalam sholat, kita itu di hadapan Allah, melihat kita. Walaupun kita tak melihatnya. Itu yang dimaksud di hadis Muslim nomor hadis ke-8 dengan sikap ihsan. Anta'budallaha, dari kalimat na'budu. Anta'budallaha ka'annaka tara, fa'illam takun tarahu fa'innahu yara. Kalau Anda sedang ibadah, rasakan Anda itu sedang diawasi oleh Allah. Anda berhadapan dengan Allah, walaupun tak mampu Anda menatapnya, rasakan ditatap oleh Allah. Jadi kalau Anda sholat merasa di hadapan Allah dan merasakan sedang diawasi, demi Allah saya katakan, kualitas sholat kita akan beda dengan kualitas biasa-biasa. Sekarang kenapa banyak orang tidak khusyuk dalam sholat? Karena merasa Allahnya jauh. Karena nggak merasa dilihat Allah. Merasanya dikejar-kejar proyek. Merasanya itu seakan imamnya bacaannya panjang, kapan selesai. Merasa aman atau enggak mobil saat diparkir, motor saat disimpan, lewat makanan belum sempat beli, rasa lapar yang tertahan. Itu yang terasakan, sehingga kehadiran ayat yang tadi dimaksudkan enggak nampak di hadapan kita. Nah ini asal kalimat dari kata iyyaka ini na'buduka. Ka-nya ini berbentuk objek yang diibadahi. Nah ini kalimat ini, kalau kafnya dipindah, yang tadinya menyatu disebut muttasil. Pernah dengar mad wajib muttasil? Pernah dengar? Muttasil artinya menyatu. Ini menyatu. Kalau kita pindahkan ke depan, ka-nya dikedepankan. Maka kalau ka dikedepankan, dalam kaidah bahasa Arab mesti masuk iya sebelum ka. Karena dia akan berubah dari muttasil menjadi munfasil. Apa itu munfasil? Terpisah dari kalimat sebelumnya, nggak bisa disambung lagi. Fokus. Ini muttasil, bisa disambungkan. Na'buduka, karena dal nggak bisa nyambung, maka terputus di sini. Tapi ini tetap nyambung. Nasta'inuka, karena nun bisa masuk ke kaf, maka ini nyambung begini. Disebut muttasil, bisa nyambung. Kalau kita ingin pindahkan kafnya ke depan sebelum nasta'in, ke depan sebelum na'budu, maka kaf ini tidak akan bisa nyambung ke depannya secara kaidah. Karena tak bisa nyambung disebut munfasil namanya. Untuk membedakan dengan muttasil maka tambah iya di depannya. Maka iya di kaidah bahasa Arab disebut domir munfasil namanya. Nih, memindahkan kaf ini ke depan kalimat, karena pindah ke depan ditambahkan iya di depannya. Paham sampai sini? Nah, yang penting kita pahami, kenapa mesti pindah ke depan? Kan di belakang juga bisa. Maka untuk membaca ini, ilmunya muncul ilmu yang ketiga, disebut ilmu balaghah. Ada nahu, ada sharaf, ada balaghah. Dibaca pakai bahasa Arab, bukan bahasa Sunda. Bahasa Sunda namanya balaga. Balaghah. Ini ya. Di ilmu balaghah ada 3 cabang ilmu. Pertama ma'ani, kedua bayan, ketiga badi'. Ma'ani untuk memilih diksi yang sesuai saat diungkapkan. Apa kata-kata yang tepat saat akan kita berucap, tergantung objek di hadapan kita siapa. Kepada anak kecil bagaimana kalimatnya. Kepada remaja seperti apa kata-katanya. Kepada orang dewasa seperti apa untaian katanya. Itu ma'ani namanya, diksinya. Kalau katanya sudah ada, bagaimana merangkainya supaya jelas diterima? Itu bayan namanya. Bayan. Contoh, saya ingin katakan kepada Bapak saat kita akan memulai sholat, Pak, tolong luruskan safnya. Pilih kalimat. Supaya dengan kalimat itu, benar siapa yang akan kita tuju. Anak kecil, luruskan. Ya, remaja, Mas, tolong luruskan. Orang tua, Pak, mohon maaf, bisa diluruskan?
Kan nggak mungkin kita gunakan ke bapak-bapak, Dek, tolong luruskan. Anak kecil, maaf, Mas, tolong luruskan, nggak mungkin kan? Nah, ketika memilih disebut dengan ma'ani, ketika menyampaikan supaya jelas disebut dengan bayan. Ada yang ketiga namanya badi'ah. Badi itu ilmu bagaimana menghias kata supaya saat disampaikan orang enak menerimanya. Jadi jangan sampai jelas tapi nggak ngenakin. Pak, tolong lurusin ya. Apa nggak paham juga Bapak? Kan nggak enak. Ya, nah ini disebut badi ya namanya. Ya, Anda mau melamar seseorang dengan kalimat di Arab sering menggunakan badi'ah. Ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa 'ala an-naril jahimi fahabli taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafirudz dzambil 'azimi. Duhai bapak mertua, memang saya ini tak seperti kelihatan ahli surga firdaus seperti ada yang dikehendaki di rumah bapak. Tapi saya pun tak kuat berpisah dengan anak bapak seperti berada di neraka jahanam. Saya tahu saya banyak punya kekurangan, tapi saya pun paham bapak bisa memaafkan kekurangan saya. Catat tuh. Ya. Nah, itu badi ya namanya. Ya. Mama cantik deh kayak rembulan. Itu masih bayan. Mah, bulan pun kalah oleh aura pesona mama. Nah, itu baru disebut dengan badi. Jelas ya? Papa malam ini mau kemana? Ke hatimu, badi. Jelas? Nah ini, praktek ini, kalau Anda temukan di Al-Quran itu banyak. Ini menggunakan balaghah. Ketika kaf pindah ke depan dan berubah menjadi iyaka, di ilmu balaghah disebut dengan taqdim wa ta'khir. Taqdim wa ta'khir. Taqdim mengawalkan sesuatu. Ta'khir mengakhirkan sesuatu. Kalau ada kata ganti kemudian mutasil diawalkan menjadi munfasil, di ilmu takdim di balaghah disebut dengan ikhtisas namanya. Ikhtisas. Apa itu ikhtisas? Ikhtisas itu secara singkat lebih dari kata khas. Ada khas, ada ikhtisas, itu beda. Kalau khas sesuatu yang spesial, khusus. Tapi kalau ikhtisas berusaha menjadikan sesuatu ini khusus, spesial, yang ini saja, bukan yang lain. Saya ulang, khas, spesial, khusus. Kiai khas, kiai spesial, khusus, gak sama dengan yang lain. Tapi kalau ikhtisas berusaha menjadikan yang ini spesial, khusus, beda dengan yang lain. Jadi kalau Anda ingin mengkhususkan sesuatu dan fokus pada yang ini saja dan menepikan yang lainnya, maka dalam ilmu balaghah disebut dengan kaidah ikhtisas. Di antara caranya, robahlah domir muttasil menjadi munfasil. Ka menjadi iyaka. Jadi ketika ka dijadikan iyaka dan Allah menyampaikan kalimatnya bukan ka tapi iyaka, iyaka na'budu wa iyaka nasta'in, maksudnya berlaku hukum ikhtisas. Jadikanlah ibadahmu itu, kerjakan spesial hanya untuk Allah saja. Khusus. Tepikan yang lain. Jadi kalau sedang sholat, yang lain tepikan. Udah hilangkan aja, nggak usah masuk ke benak kita. Motor, hilangkan udah. Ya, mohon maaf, sendal, hilangkan. Mobil, hilangkan. Tolong catat kalimat saya, jangan dipotong ya. Maksudnya bukan hilangkan, hilang. Ya. Ya. Dalam benak kita hapuskan, jangan munculkan. Ya, jangan munculkan. Ya, motor, apa kan? Kunci, apa kan? Mobil, istri. Nah. Maksudnya jangan muncul di benak kita. Udah, habiskan, habiskan, habiskan. Iyaka ikhtisas. Jadikan semua apa yang akan kita ucapkan, kita fikirkan, dan kita lakukan semua lillah saja. Hanya Allah yang spesial dalam salat kita, yang lain tidak. Demikian saat nasta'in. Nasta'in itu dipakai bukan cuma dalam salat, di luar salat pun kita pakai kaidah itu ikhtisas. Jadi kalau sedang bermohon, hilangkan yang lain. Makanya kalau mau minta, minta sama Allah. Jangan datang ke batu, minta. Datang ke keris, minta. Ya, datang ke laut, minta. Jadi kalau mau minta, kaidahnya dipakai ikhtisas. Ini kan aneh, Anda sholat tiap hari. Baca ini 17 kali, tapi kok nggak dipakai-pakai? Anda katakan wa iyyaka nasta'in, tapi datang ke batu minta. Datang ke pohon minta. Datang ke keris minta. Ya nasta'innya mana? Makanya banyak orang yang mengerjakan seperti itu, berkahnya nggak ada, hilang. Karena yang terlibat di situ bukan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya.
Jadi berlaku kaidah ini bukan sekedar diucapkan di lisan, tapi disebutkan pendapat yang pertama, dia disebut dengan domir munfasil dengan kaidah ikhtisas. Maksudnya saat Anda mengucapkan kalimat itu, jadikan dan usahakan alif dan ta-nya berfungsi sebagai menunjuk usaha dengan sungguh-sungguh. Jadi ada ikhtiar di sini. Nih, dari kata khas dimasukkan alif dan ta menjadi ikhtisas. Fungsi alif plus ta. Ini di ilmu sharaf. Di ilmu sharaf. Jadi begini misalnya ya. Ada fataha, kan? Kalau pakai i dengan ta jadi iftitah, iftataha. Kalau pakai alif sin dengan ta jadi istaftaha. Kalau pakai alif saja di fataha. Kalau pakai ta saja bisa jadi tafataha. Itu maknanya bisa beda. Nah, kalau Anda menemukan alif dengan ta di antara maknanya dari sekian beragam makna, artinya menunjuk pada usaha yang sungguh-sungguh atau jadi berusahalah kalau sedang sholat, semua serahkan karena Allah. Yang spesial cuman Allah, yang khas hanya Allah, yang lain tidak. Jelas. Dan kalau sedang meminta, tepikan yang lain. Mohonlah kepada Allah dengan keikhlasan dan kesungguhan. Dan rahasia di ayat ini, kalau Anda meminta dengan benar, menjadikan Allah sebagai satu tujuan saja. Satu tujuan, satu harapan disebut dengan as-somad namanya. Makanya kita ucapkan qul huwallahu Allahus. Ya, as-samad itu artinya satu harapan yang menepikan yang lainnya. Cuman ini aja ketergantungan kita. Sesuatu yang bergantung kepadanya dan tidak pada yang lainnya, satu itu saja. As-samad namanya. Karena itu, ketika kita memohon, hanya kepada siapa? Allah. Ketika kita ibadah, hanya kepada siapa? Nah, sekarang bagian terakhir, saya belum masuk pada yang keduanya. Ketika kalimat ini dipersatukan dengan waw, masih ingat? Iyyaka na'budu wa ya. Di sebelum nasta'in ada na'budu. Antara na'budu dengan nasta'in diselingi huruf waw. Wawunya disebut dengan waw ataf, fungsinya ma'iyah. Ataf menyandingkan sesuatu. Ma'iyah menjadikan keduanya bersama, bergandeng bersamaan. Artinya apa? Kalau ada hukum disatukan dengan huruf waw, artinya secara singkat keduanya akan saling terkait dan berkelindan, terikat satu dengan yang lainnya. Jadi semakin tinggi na'budunya, semakin cepat dijawab ketika Anda nasta'in kepada Allah. Semakin mengkhususkan semua ibadah kepada Allah, maka semakin cepat jawaban diberikan ketika Anda meminta kepada Allah. Tapi sebaliknya, kalau Anda campur adukan ibadahnya, katanya mengatakan iyyaka na'budu, tapi juga mengatakan yang lain benar. Datang ke tempat yang lain, ikut-ikutan juga, bikin paham yang menjauhkan dari Allah, maka mustahil nasta'in akan diberikan keberkahan ketika itu dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya tolong dicek kalau ada doa yang belum cepat terjawab, barangkali masalahnya di na'budunya belum maksimal. Coba tahajudnya dilihat, baca Qur'annya dilihat, puasanya dilihat. Nah, kalau sudah rajin, tahajud sudah, puasa sudah, menghafal Quran juga iya, tapi kenapa masalah nggak pernah tuntas? Mungkin iyakanya yang bermasalah, keikhlasannya, lillahnya yang kurang. Anda mungkin ibadah itu untuk ngejar dunia, ya tahajudnya supaya besok kuliah lulus IPK 4, ya, pekerjaannya lancar, ya kan? Semuanya bisa baik. Mungkin ada kaitan-kaitan itu. Itu yang coba kita jernihkan dulu. Tidak salah memang, tapi tidak akan maksimal. Karena motivasi untuk ibadah ada juga nanti jawaban yang menyertainya, termasuk harapan-harapan untuk mewujudkan sesuatu. Tapi ingat, kalau Anda tujukan semua karena Allah, maka Allah pemilik semua jawaban dari harapan kita. Jadi kalau tujuan Anda hanya untuk lulus ujian, maka Allah kabulkan saat Anda berdoa tahajud, ya lulus ujian. Tapi kalau semua tahajud Anda kerjakan karena Allah, bukan cuma ujian yang Allah akan luluskan, tapi semua kebutuhan dunia Anda sampai kembali kepada Allah, Allah akan mudahkan. Jelas? Baik. Pendapat kedua, ini kita baru ngaji iyaka, baru satu. Ya. Wa dhahaba akharuna ila annahu dhamirun mudhafun ila ma ba'dahu, wa la yu'lamu dhamirun udhifa ila ghairi. Pendapat kedua mengatakan, ini iyaka itu kata ganti. Asalnya bukan ka yang dimajukan.
Memang sudah iyaka. Kalau yang tadi mengatakan iyaka asalnya dari ka. Na'buduka, nasta'inuka, cuma dikedepankan ka-nya jadi iyaka. Jelas? Yang kedua mengatakan ini asalnya bukan dari ka yang dimajukan. Memang sudah iyaka. Cuma iyaka yang ini, iyaka yang disandarkan pada kalimat setelahnya. Dalam kaidah ilmu nahwu, menyandarkan sesuatu disebut dengan mudhaf namanya. Mudhaf. Yang jadi sandaran disebut mudhaf ilaih. Anda punya teman namanya Ahmad, datang ke kajian, nyandar di tembok. Mudhaf ya. Itu mudhaf. Mudhaf menyandarkan sesuatu pada yang lainnya. Kalau ada kalimat disandarkan pada kalimat lain, maka yang disandarkan itu disebut dengan apa namanya? Mudhafun. Pendapat yang kedua mengatakan iyaka di ayat ini bukan dari ka yang dimajukan, tapi dia asli kalimat iyaka yang disandarkan pada kalimat setelahnya. Gini, lihat sini. Spidol umum. Spidol adi. Spidol disandarkan pada kalimat adi. Saya tanya, berubah makna tidak? Ini spidol, ini adi. Dua hal yang terpisah. Tapi kalau saya sandarkan spidol ini kepada kalimat adi, spidol adi, berubah tidak dari yang pertama? Berubah ya? Spidol ini adi, ini spidol ya spidol, adi ya adi. Kalau orang mau pakai spidol silahkan saja. Karena spidol ini masih umum. Tapi ketika saya katakan spidol adi, spidolnya disandarkan pada kata adi, maka berubah kemudian pemaknaan kata spidol ini tidak seperti yang pertama. Maka yang pertama, spidol ini jadi milik adi. Jelas? Yang kedua, saya yang berhak mengatur spidol ini mau digimanakan. Apa fungsi spidol? Menurut Anda, karena ini punya saya, terserah saya. Ini bukan buat nulis, ini bukan buat melontar yang ngantuk. Ya terserah saya, punya saya. Kenapa yang ngatur mesti Anda? Jelas ya? Nah ini lihat. Iyaka na'budu. Karena kalimat iyaka na'budu itu tadinya terpisah. Cuman kata pendapat kedua, iyaka ini bukan ka yang dimajukan. Ini kalimat asli, ini kalimat asli. Cuma ini disandarkan ke sini. Jelas? Karena disandarkan, iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Bukankah sesuatu yang disandarkan menjadi dekat kemudian? Ini jauh spidol, sandarkan dengan adi. Saking dekatnya jadi punya adi. Adi berdiri di samping papan tulis. Adi waqifun jadi semua. Tapi kalau seperti ini, adi sudah bersandar dengan papan tulis. Adi lasiqun ma'as-sabura. Adi sudah menempel dengan papan tulis. Saya tanya pada Anda, maaf, apakah sekarang posisi saya sudah dekat dengan papan tulis? Sekarang jauh atau dekat? Sekarang jauh atau dekat? Dekat kan? Ketika kalimat iyaka disambungkan dengan na'budu, seakan memberikan pesan kepada kita. Jangan hanya merasakan saat sholat Allah mengawasi kita, tapi rasakan Allah sangat dekat mengawasi kita. Ini ketika Anda membaca kalimat-kalimat, dipersaksikan oleh Allah, dan Allah mendengar itu dekat dengan kita. Makanya apa Anda nggak pernah merasa malu kalau kita membaca kalimat Al-Fatihah masih belepotan bacaannya? Masih belum fasih bacaannya. Mau sampai berapa tahun? Anak kecil 4 tahun sudah belajar Quran pakai tajwid. Tahsinnya lulus sempurna 100%. Anda diberikan 40 tahun, sampai malam ini Al-Fatihah masih belum fasih diucapkan. Anda butuh berapa tahun lagi? Apa nggak malu Anda pulang menghadap Allah? Dan 17 kali setiap hari diucapkan. Makanya luangkan waktu sebelum pulang, sebelum film kita diputar saat kembali kepada Allah. Sedang sholat nih. Coba lihat anak-anak kecil, kadang mesti belajar dari kehidupan kita. Kalau ingin kita mendekat kepada Allah, dekat-dekat ke kuburan, lihat orang wafat. Sekarang banyak orang wafat, setiap hari jadi berita. Jadi kalau dulu Nabi memberikan wasiat kepada kita, kalau ingin mencas iman kita supaya terus naik baik, kadang-kadang luangkan waktu untuk berziarah, datang ke kuburan, lihat mungkin kita esok yang ada di situ. Sekarang Pak Ibu, setiap hari berita tentang orang wafat memenuhi lini masa kita. Di handphone dilihat, ada yang meninggal. Dibuka di TV, ada yang musibah, sekian wafat. Jadi kalau yang tadinya disuruh ke kuburan, sekarang yang wafatnya muncul ke permukaan dan belum kita yakin dengan kematian, maka perlu musibah apalagi mengingatkan kita dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba praktekkan saat sholat. Rasakan Allah mengawasi kita. Malu kalau bacanya nggak enak. Anda pada pimpinan aja bikin proposal harus bagus, nggak bagus dicoret.
Sekarang yang menciptakan pimpinan Anda hadir mengawasi kita. Apa kita nggak malu diawasi dalam keadaan yang tidak baik? Barangkali nasta'in itu belum maksimal kita terima ketika kita berdoa karena na'budunya kurang bersungguh-sungguh kita siapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Menutup bagian pertama ini sebelum berpindah kepada poin yang lainnya, nanti poinnya setiap akan sholat berusahalah setiap hari untuk memperbaiki bacaan kita, memperbaiki cara sholat kita, dan bayangkan saat itu Allah mengawasi kita semua. Demi Allah saya katakan akan terjadi perubahan dalam kehidupan dan setiap doa-doa yang kita panjatkan. Telah disampaikan bahwa kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, pada kalimat iyyaka terdapat dua makna utama. Yang pertama menyebutkan bahwa iyyaka kedudukannya adalah dhamir munfasil, kata ganti yang terpisah dengan kata kerja setelahnya. Asal katanya ka bersambung dengan na'budu, jadi na'buduka, juga bersambung dengan nasta'in, nasta'inuka. Dikedepankan sehingga terpisah dengan kata kerjanya dari muttasil menjadi munfasil. Maka secara kaidah untuk membedakan muttasil dengan munfasil ditambahkan iya di depan ka. Maka menjadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dalam tinjauan ilmu balaghah, ketika dimajukan sebuah dhamir muttasil menjadi munfasil dan dihadirkan di depan, maka disebut dengan ikhtisas namanya. Berusaha mengkhususkan sesuatu sehingga fokusnya pada yang dikhususkan itu saja, bukan pada selainnya. Maka nama yang pertama ini memberikan kesan kepada kita, jikalau kita ingin khusyuk dalam ibadah, ingin fokus hanya menyembah Allah saja, maka berusahalah setiap solat kita, jadikan semua fokus kita hanya untuk Allah saja. Yang lain kita tepikan. Ini yang dimaksud kalimat pembuka saat kita takbir, disebutkan dalam hadis riwayat Abu Daud. Ketika kita bertakbir mengucapkan fayaqulu, kata Nabi, Allahu Akbar. Ucapkan Allahu Akbar. Ada kabir, ada akbar, itu berbeda. Ketika Anda ucapkan kabir, sesuatu yang besar, agung, berharga, penting. Akbar, ismu tafdil, lebih penting. Karim, mulia. Akram, lebih mulia. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Muhammad, baca. Bukan karena engkau tak pernah punya guru untuk mengajarkan engkau membaca. Bukan karena engkau tak pernah sekolah sehingga engkau bisa membaca. Tidak. Niatkan membaca itu karena Allah yang lebih mulia dibanding semua guru dan tempat-tempat belajar itu. Jadi kalau guru saja bisa mengajar, bisa membaca, apalagi Allah yang lebih mulia daripada itu menjadikan kau sekarang bisa mengikuti bacaan. Itu ismun tafdil. Kita mengucapkan Allahu Akbar. Jadi kalau ada kabir, maka hanya Allah yang akbar. Satu-satunya yang agung, satu-satunya yang besar, satu-satunya yang istimewa. Karena ada Allah yang paling akbar, maka kabir-kabir yang lain buang. Proyek, masyru' kabir, proyek besar, buang dulu. Bait kabir, rumah besar, buang dulu. Kendaraan yang penting, buang dulu. Karena sekarang saat kita sedang sholat, kita hanya mengatakan hanya Allah yang akbar, yang lain kecil semua. Itu yang dimaksudkan. Makanya ketika tangan mengangkat di hadis Muslim, nomor hadis 397, termasuk juga di Al-Bukhari nomor hadis 711, ketika mengangkat tangan ini hadwaman kibaihi, baik sejajar dengan bahu, ataupun sejajar dengan daun telinga. Di sini, riwayat An-Nasai nomor hadis 1101, di sini, ya. Ketika mengangkat sejajar dengan bahu, ataupun sejajar dengan daun telinga, dua-duanya sama. Yang telapak menghadap ke depan, yang punggung menghadap ke belakang. Buang urusan dunia semua ke belakang. Dan jadikan semua fokus hanya kepada Allah. Hadapkan dirimu ke depan, ke kiblat, dan jadikan Allah yang maha besar. Buang semua ke belakang. Kenapa sholat sering terganggu? Karena ketika lisan mengucapkan Allahu Akbar, dunia pada masuk. Itu nggak dibuang. Itu yang dimaksudkan.
Makanya dalam kalimat iyyaka na'budu, ikhtisas, majukan iyyaka ke depan untuk mengkhususkan berusaha. Kalau sudah takbir, usahakan semua hanya karena Allah. Nanti makna luasnya bukan hanya sholat. Sholat itu hanya latihan. Sholat latihan membuat kita tersambung dengan Allah. Karena itu ibadahnya disebut dengan sholat dari kata silah. Ya, silah. Wasala yasilu silatan, silaturahim. Ya, kita berkumpul untuk bersilaturahim. Maksudnya apa? Kita berkumpul untuk mengeratkan hubungan. Puncak silaturahim bukan saat kumpul, saat berpisah. Kalau saat kumpul Anda menyapa, wajar orangnya ada. Tapi kalau sudah berpisah Anda mendoakan, Anda juga menyapa juga, Anda juga masih ingat dengan dia, mendoakan yang baik-baik. Itu yang disebut silah namanya. Terhubung walaupun dimensinya sudah terpisah. Ibadah yang melatih kita terhubung dengan Allah disebut sholat namanya. Karena itu dalam bahasa Arab, doa pun disebut sholat. As-sholatu hiya doa. Kenapa sholat disebut dengan doa dan doa disebut dengan sholat? Karena saat berdoa kita terhubung dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau orang berhasil sholatnya, bukan sekadar saat sholat, selesai sholat pun dia ingat Allah. Itu yang dimaksudkan. Di konteks luasnya iyyaka na'budu itu bukan hanya saat sholat, pasca sholat pun hubungannya tersambung dengan Allah. Karena itu ketika Anda buka Quran surah keempat An-Nisa, ayat 103, agak sedikit ke atas sebelah kanan di mushaf. Itu kalimat Allah langsung jelas. Orang yang berhasil sholatnya, selesai sholat dia langsung ingat kepada Allah. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ. Maka jika sholat telah tuntas Anda kerjakan, orang yang berhasil sholatnya itu, maka dia akan segera. Fa-nya itu langsung, tanpa jeda. Harfu atfin rabitin baina syai'aini bila hudud. Huruf yang menyambungkan dua peristiwa tanpa jeda. Peristiwa pertama sholat selesai, peristiwa kedua pasca sholat. Antara sholat selesai dengan setelah sholat, cepat tanpa jeda dia ingat dengan Allah. Qiyaman, jalan. Makanya orang jalan ingat Allah keluar masjid, nggak akan tertukar sendal. Nggak ada tertukar sendal. Karena tahu saat akan dipakai, ingat Allah. Mustahil kalau ingat Allah bisa tertukar. Mustahil. Di pekerjaan itu nggak akan menyentuh yang haram. Karena ingat Allah. Waku'u dan saat duduk. Duduk, megang komputer, megang buku, nulis. Mustahil mengerjakan yang haram. Wa ala junubikum. Saat tidur pun ingat Allah. Maka kalau tidur ingat Allah, mustahil tidur dengan pasangan orang lain. Ini suami di samping tidur sama pasangan orang. Gitu. Ada sesuatu yang salah. Itu mustahil. Jadi semua dari kepala sampai kaki itu semua terjaga. Jadi kalau orang sudah nekat berbuat maksiat terang-terangan, maka ada yang sangat fatal yang harus diperbaiki. Hati-hati. Hati-hati. Dulu orang mabuk sembunyi-sembunyi. Sekarang orang bangga mabuk di depan orang. Dulu orang zina sembunyi-sembunyi. Sekarang orang selingkuh bangga diberitakan. Awas, ini ada sesuatu yang bahaya ini. Ada sesuatu yang bahaya dan jangan kita menjadi bagian dari peristiwa itu. Ya, mesti dicontoh yang baik-baik yang bisa kita terapkan dalam kehidupan. Ya, kembalikan kepada pembahasan kita tadi. Jadi iyyaka na'budu bagian pertama melatih kita supaya tetap tersambung dengan Allah dalam setiap aktivitas yang kita kerjakan, jadikan semua karena Allah. Kalau semua sudah karena Allah, maka disertakan di dalam kebutuhan dia, nasta'in, iyyaka nasta'in. Maka semua kebutuhannya akan dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala sepanjang ia hanya meminta kepada Allah saja. Contoh paling jelas dari keterangan ini di Al-Qur'an itu indah, Pak, Bu. Menerangkan sebuah teori, ya, baik itu informasi, perintah atau larangan, diberikan kemudian penjelasan yang detail, setelah itu diberikan contoh. Supaya kita bisa memahami dengan jelas. Kalau bahasa tegasnya begini, kalau sudah dicontohkan terjadi belum yakin juga seperti apa lagi mesti diberikan penjelasan. Contohnya Maryam. Dan Allah memilih bukan Nabi, bukan Rasul. Supaya kita tidak kemudian mengatakan kepada Allah, dia kan Nabi ya Allah, dia kan Rasul. Allah berikan contoh yang bukan Nabi dan Rasul untuk memberikan pendidikan terbaik untuk kita. Maryam, bukan Nabi, bukan Rasul, seorang perempuan yang sangat salihah, hasil pendidikan kedua orang tuanya. Jadi kalau Anda menginginkan anak yang salih, maka jadilah orang tua yang salih. Ingin anak yang salihah, maka jadilah ibu yang salihah, istri yang salihah. Maka otomatis kesolehan orang tua akan langsung menurun kepada anaknya. Jika itu disiapkan untuk diteruskan. Tapi kalau didiamkan, gak akan nyambung. Didiamkan tuh bapaknya soleh sendiri, ibunya soleh sendiri, gak pernah diturunkan kepada anak. Imran bukan Nabi, Hannah pun bukan Nabi, keduanya bukan Rasul.
dipilih oleh Allah untuk memberi contoh kepada kita sampai disebutkan dalam surahnya langsung dengan namanya surah Ali Imran. Al keturunan ke bawah tanpa jeda. Itu al. Ahlun anggotanya. Ailah persatuannya. Ada ailah, ada ahlun, ada usrah, ya, ada alun, itu beda. Usratun, kenapa disebut usrah? Karena mengandung sirrun di keluarga. Sir, kalau sudah berkeluarga ada banyak rahasia di dalam yang tidak boleh sembarangan dibuka keluar. Nanti itu pembahasan lanjutan di fikih munakahat. Alun, kenapa disebut alun? Karena semua keluarga ini ke bawah itu soleh semua, Pak, Bu. Ali Imran, Imran dengan Hanna menikah, melahirkan Maryam. Maryam solih solihah. Maryam melahirkan Isa, Isa Nabi dan Rasul. Semua keturunan baik itu. Nah, Imran dengan Hanna mendidik anaknya Maryam supaya memaksimalkan na'budu ini dengan konsep iyaka. Bahkan saking ingin mengkhususkan anaknya dekat dengan Allah, dibikinkan mihrab. Supaya anak itu bisa ibadah di dalamnya. Bapak Ibu bisa contohkan nanti di rumah. Untuk anak-anak nih, ya, disiapkan. Ini untuk sholat dia, baca Quran dia. Bedakan dengan tempat biasa. Mulai bisa dilatih itu, ya. Kalau anak masih mulai bermain, gak apa-apa. Namanya bermain, mungkin dia di tempat bermain baca, gitu kan? Maaf, bisa jadi di ruang tamu, di kamar, itu gak ada masalah. Tapi kalau nalarnya sudah mulai matang, tempatkan di tempat khusus. Karena kalau anak sudah mulai matang, pikirannya mulai bercabang. Sudah bertanya, sudah mengkaji. Maka dekatkan dengan tempat yang khusus supaya fokusnya bisa terhubung dengan Allah secara sempurna. Maka dibuatkan mihrab oleh bapak ibunya untuk fokus beribadah kepada Allah. Ini teori iyaka tadi. Khusus berusaha. Apa yang terjadi? Di situ didekatkan dengan Allah, diberikan mihrab, dibimbing pamannya Zakaria supaya tidak salah. Awas ya, hati-hati, hati-hati. Jangan sampai ada yang ibadah nggak punya pembimbing. Nanti besok-besok salat maghrib 4 rakaat nih. Ya. Baik, lihat sini. Apa yang terjadi? Sekarang lihat baik-baik. Ketika na'budu maksimal, maka nasta'in tanpa diminta pun dia datang. Ketika na'budu maksimal, maka nasta'in tanpa diminta pun datang. Quran surah ketiga, ayat 37. Paling kiri sebelah bawah. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Jika dibacakan Al-Quran maka dengarkan dan simak supaya kamu dapat rahmat. Di samping saya ada yang baca Al-Quran, jadi saya dengarkan dulu sampai selesai. Oh bukan, itu azan. Azan. Azan tuh, alarm ya, alarm. Ya Masya Allah. Mungkin itu kalangan jin tingkat yang lain sedang menunaikan sholat isya berjamaah. Baru adzan dia. Baik. Fokus ini. Baik. Fokus Quran surah ketiga Ali Imran ayat 37. Paling kiri sebelah bawah. Dimatikan aja alarmnya kalau itu alarm. Handphone siapa? Atau mau diwakafkan boleh? Saya terima. Ambil aja Mas, matikan dari situ. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. Ada ayatnya? كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت, lihat baik-baik kalimatnya, huwa min indillah innallaha yarzuqu man yasha' bighairi hisab. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin. Ketika orang tua itu maksimal meniatkan karena Allah mendidik anaknya supaya dekat dengan Allah, maka diterimalah ikhtiar orang tua itu. Kalau sudah ikhtiar orang tua diterima, maka ringan tugas orang tua, Allah yang seterusnya akan memberikan perhatian maksimal kepada anak itu. Makanya Bapak Ibu kalau dari kecil mendidik anak karena Allah, dekatkan dengan Allah. Bapak Ibu gak akan capek setelah nanti sepuh ke depan. Anak itu dewasa gak akan capek Bu Pak. Coba lihat anak-anak penghafal Quran itu. Orang tuanya gak capek nabung buat haji. Ketika anaknya hafal Quran, Bapak Ibunya ikut haji. Kerabatnya ikut umrah, gurunya ikut juga. Jadi ketika Anda mendekatkan anak Anda dengan Allah, ini langsung jawaban dari Allah. Saya akan buat ringan kedua orang tuanya ketika dia mendapatkan kenikmatan dalam merawat anaknya itu. Awalnya memang susah Bu, gak apa-apa Pak. Kadang bangun malam, ngajak anak untuk tahajud, ngajak anak untuk menghafal Quran.
masukin pesantren. Awalnya memang capek. Kadang-kadang sedih, baru dilepas udah pengen balik lagi. Pengen nginep juga di pesantren, kalau perlu pengen nyantri juga gitu kan. Terus baru pulang udah pengen balik lagi, baru sepekan udah mikirin bekalnya habis apa belum. Nanti kalau sudah buahnya mulai dipetik, maka akan terasa nikmat ke dalam jiwa, melekat di dalam hati. Ya, jadi itu yang diberikan oleh Allah. Wa ambataha nabatan hasana, aku rawat dia sampai dia tumbuh dewasa dengan perawatan yang maksimal. Kadang-kadang Anda merawat dengan baik di rumah, titipkan ke sekolah, karena Anda nggak tahu dia berteman dengan siapa. Kalau Allah tidak melembutkan hati teman-teman dia, bagaimana kemudian Allah bisa memberikan jalan kebaikan bagi anak itu tumbuh? Bapak kan nggak tahu apa yang dibeli anak itu saat jajan Pak di sekolah. Mungkinkah makanan itu baik untuk dia? Menjaga kekuatan kemudian memori dia. Siapa? Kalau Anda nggak titipkan kepada Allah, siapa yang merawat dia saat dia tidak bersama Anda? Nah, mustahil titipan itu diterima dengan baik kalau Anda tak punya hubungan baik dengan Allah, Pak, Bu. Mustahil. Anda nggak punya hubungan baik dengan tukang parkir, apalagi musuhan. Pengen nitipin barang Anda di situ, ya langsung ditolak, Cepi. Dari jauh dia dilihat-lihat tuh, ngapain ke sini, langsung tolak. Sekarang Anda pengen nitipkan anak Anda kepada Allah, Anda nggak punya hubungan baik. Udah sholat terlambat, Jumatan nunggu khutbah yang kedua. Kadang-kadang khotib khutbah di belakang bikin khutbah sendiri. Nah, terus setelah itu pengen menuntut sama Allah. Ya Allah anakku, ya Allah ini. Dibangun hubungan baik dulu. Setelah itu apa yang terjadi? Wa kafalaha Zakaria. Ada yang bimbing. Panggil guru ngaji. Bikin mihrab. Ya, dekatkan dengan Allah. Setelah itu, perhatikan kalimatnya. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Setiap Nabi Zakaria masuk ke mihrabnya Maryam untuk mengantarkan keperluannya, apakah pakaiannya, kebutuhan belajarnya, makanannya, tiba kemudian beliau terkejut karena di dalamnya sudah ada yang diperlukan. Wajada 'indaha rizqa. Kalimatnya umum, semua ada di situ. Butuh buah, ada buah di situ, butuh makan, ada makan di situ. Kalimatnya menggunakan kullama, menunjukkan rutinitas. Jadi bukan sekali dua kali. Di setiap ngantarkan ada penasaran. Ini bapak ibunya nugaskan saya ngantarkan ini, tapi kok sudah ada di situ? Ditanya, qala ya Maryamu anna laki hadza. Maryam, dari mana semua ini? Paman kan yang tugas ngantarkan, kenapa sudah ada di sini? Karena anak ini terbiasa iyyaka na'budu, hubungannya dekat dengan Allah. Anak yang didekatkan dengan Allah, maka yang pertama keluar di lisannya kalimat-kalimat kebaikan yang lekat dengan Allah. Ajari anak Anda subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, astaghfirullah. Maka apapun yang terjadi pada dirinya, maka kalimat itu yang keluar di lisannya pertama kali. Anak mau disuntik, yang keluar bukan sakit. Astaghfirullah ya Allah, astaghfirullah. Dulu ada anak kecil mau disuntik yang disebut nama Allah. Astaghfirullah ya Allah, ampuni dosaku ya Allah, ampuni. Mau disuntik minta ampuni dosa. Ini saya menarik tuh, anak-anak di sekolah kan, di sini kita ajarin pendidikan Qur'ani, di kurikulum Quran diturunkan. Itu mereka kalau kosong, itu yang disebut Quran. Kosong tuh keluar Quran aja. Lagi main, perosotan apa, karena kosong tuh yang keluar itu. Quran, hadis, otomatis masuk. Nah sama seperti tadi, Maryam otomatis langsung bilang, huwa min indillah, paman semua dari Allah. Jadi kalau kita kuat na'budunya, bahkan belum angkat tangan pun Allah tahu apa yang akan dimintakan, sudah diberikan sebelum dimohonkan. Dan dicontohkan Maryam bukan nabi, bukan rasul, untuk memberikan pesan kepada kita bahwa semua kaidah ini berlaku bagi setiap hamba Allah yang memaksimalkan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Saking pentingnya ibadah, Nabi Muhammad pun saat diisrakan, bukan gelar nabi dan rasul yang dipanggil, tapi gelar ibadahnya sebagai seorang hamba. Kenapa engkau aku panggil untuk Isra? Karena ibadahmu itu tak tertandingi. Maksimal, luar biasa. Nabi Rasul sebelumnya nggak bisa menyaingi Nabi Muhammad SAW. Yang dijamin surga, dijamin terbebas dari maksiat, dijaga, ma'sum madmun. Madmunun bil jannah, ma'sumun minal ma'siyah. Masih mampu berdiri dalam salat malamnya, rakaat pertama bengkak kakinya. Sehingga Nabi Isa menyebutnya dengan Ahmad. Maka langsung diundang oleh Allah menerima perintah sholat itu dengan kehormatan yang luar biasa. Isra'nya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestina, mi'raj naik ke atas ke langit. Dengan kalimat apa panggilannya? Dengan kalimat abdun, puncak penghambaan dan ibadahnya. Bukan kerasulannya, bukan kenabiannya, tapi kalimat puncak ibadahnya sebagai seorang hamba. Turun Quran surah ke-17 ayat yang pertama.
Paling kiri sebelah atas. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Bukan bi rasulihi, bukan bi nabiyhi. Allah ingin memberikan gambaran kepada kita, semakin tinggi puncak ibadah kita kepada Allah, semakin tinggi Allah akan mengangkat derajat kita dalam kehidupan dunia dan akhirat dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dalam pendapat yang kedua disebutkan kalau kita ingin maksimal menjadikan itu, maka mudhafkan, idofatkan, dekatkan, tempelkan. Kalau sholat, tempelkan diri kita seakan-akan langsung diawasi oleh Allah, walaupun kita tak mampu melihatnya. Iya kak, saya khususkan karena Allah. Bagaimana caranya? Langsung diajarkan oleh Nabi, supaya nggak ngarang sendiri. Hadis Muslim nomor hadis ke-8, bab ihsan. Ya, iman, Islam, ihsan. Anta'budallaha ka'annaka tarahu. Ta'bud, kita mengatakan na'budu, kata Nabi ta'bud. Kalau kamu sedang na'budu, kamu sedang sholat, kamu sedang ibadah, ka'annaka tarah. Fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Rasakan Allah mengawasimu, ada di depanmu, dekat denganmu. Kalau tak mampu engkau melihatnya, maka rasakan Allah langsung yang mengawasimu seketika. Itu yang disebut dengan ihsan. Kalau ada orang bersikap seperti itu yang disebut dengan iyaka yang paling maksimal. Ya, itu mudhaf ilaih. Yang berpendapat demikian qala Abu Sa'ud, berkata seorang mufassir, ya, Abu Sa'ud, al-Imam Abu Sa'ud, wa madda'ahu al-Khalil min al-idhafah muhtajjan alaihi bima haqahu an ba'd al-Arab. Yang pendapat kedua tadi, yang nempelkan iyyaka ke na'budu, pendapat kedua, itu namanya Khalil bin Ahmad. Lengkapnya Khalil bin Ahmad al-Farahidi. Ya, di sini tidak disebutkan, lahir tahun 100 Hijriah, wafat tahun 170 Hijriah. Siapa Al-Khalil bin Ahmad al-Farahidi ini? Khalil bin Ahmad al-Farahidi ini seorang pertama pakar di bidang bahasa. Ya, pakar bidang bahasa Arab. Beliau pengarang kitab namanya Mu'jam al-Ain. Beliau termasuk penginisiasi ilmu nahwu yang sebelumnya disampaikan oleh Abul Aswad ad-Du'ali. Abul Aswad ad-Du'ali dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Jadi nasabnya ke situ. Khalil dari Abul Aswad ad-Du'ali, Abul Aswad ad-Du'ali dari Ali bin Abi Thalib. Ya, beliau yang meletakkan pertama kali harakat. Nah, itu kalau antum baca mushaf ada harakatnya. Itu siapa yang menginisiasi harakat? Sampai kita bisa baca mushaf, bacaannya tidak gundul, kan? Ada harakatnya, fathah, kasrah, dhamma, sukun. Itu namanya Al-Khalil bin Ahmad al-Farahidi. Ya, Khalil bin Ahmad al-Farahidi. Itu orang yang pertama meletakkan dasar-dasar harakat, sehingga kita pun bisa membaca mushaf dengan baik sekarang. Khalil bin Ahmad al-Farahidi, beliau pula yang memberikan rumusan ilmu arud. Ini penting saya berikan pengetahuan dulu. Ilmu arud. Al-arud. Jadi maksudnya saya ingin sampaikan, ini pendapat kedua ini bukan berasal dari orang kaleng-kalengan. Ini ulama beneran. Ya. Al-arud. Saya termasuk pensyarah di ilmu arud. Saya pernah menuliskan syarah, membuat kitab syarah dengan bahasa Arab, namanya Minhatul Jalil. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya tunggu sekali lagi. Dapat tisu. Alhamdulillah. Ada bersin kita jawab ya. Bersin. Ya. Ada lagi? Bersin. Baik. Itu orang sudah pasti kalau dikenal. Kalau sudah arud, ini Khalil. Khalil bin Ahmad al-Farahidi. Saya sempat menuliskan, mengarang sebuah kitab namanya Minhatul Jalil bi Ta'rif Arud al-Khalil. Ini syarah kitabnya, arudnya Khalil bin Ahmad, ya, Minhatul Jalil bi Ta'rif Arud al-Khalil. Cuman sayang saat terjadi peristiwa di Tripoli itu, ya, itu bukunya, filenya, laptopnya yang kita titipkan di salah satu tempat ternyata terbawa semuanya. Ya, dan semoga bermanfaat insyaallah. Dan yang penting ikhtiar kita sudah selesai. Ya, kalau kita semua kerjakan berusaha karena Allah, maka nggak akan banyak kekecewaan dalam benak kita. Tapi kalau antum semua kerjakan karena harapan dunia tertentu, banyak kecewanya, Bu. Ibu kalau merawat anak bukan karena Allah, ibu pasti akan banyak kecewanya. Bapak juga begitu. Ya, kalau antum mau sederhana aja, mau taklim ke sini bukan karena Allah, banyak kecewa antum. Tiba-tiba saya yang nggak bisa datang, ya kemana? Dasar DKM nih, DKM yang kena tuh. Ya, tuh semuanya, jadi nggak enak nantinya. Arud ini ilmu penting untuk mengetahui 3 hal.
Satu, untuk menilai kualitas syair atau qasidah yang disampaikan oleh orang Arab. Jadi kalau Anda ingin mengetahui kualitas syair atau puisi yang disampaikan oleh orang Arab, maka ini dasar ilmunya. Karena orang Arab itu keutamanya di sastra. Nah, nanti yang kedua, untuk membedakan Al-Quran dengan syair, itu mesti paham ilmu arud. Karena waktu Nabi diturunkan oleh Allah Al-Quran, dituduh oleh orang-orang Arab pada saat itu, ini syair nih. Maka turun bahasa Al-Quran, wa ma huwa biqauli syair. Al-Quran itu beda, bukan puisi karangan para pujangga, bukan syair karangan para syuara. Maka diberikanlah kemudian oleh Allah isyarat bagaimana membedakan Al-Quran dengan puisi-puisi biasa. Maka ilmu inilah kemudian diberikan, diilhamkan oleh Allah kepada Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, ya, untuk bisa menerangkan kepada kita ini perbedaan antara syair dengan Al-Quran. Apa bedanya? Semua syair orang Arab ternyata disusun berdasarkan rumus tertentu. Ada 17 rumus, disebut dengan bahr namanya. Bahrun. Jamaknya disebut dengan bukhur. Jadi kalau orang Arab bikin puisi itu nggak akan keluar dari sini. Ya, rumusnya ini. Walaupun mereka nggak kenal ilmu ini dulu, mereka nggak tahu ilmunya, cuma salikah, insting mereka langsung bikin. Nah, oleh Khalil diamati, dikeluarkan oleh beliau formulasinya. Oh, ini yang begini, fa'ulun mafa'ilun, fa'ulun mafa'ilu, fa'ulun mafa'ilun, fa'ulun mafa'ilu, disebut tawil. Mustaf'ilun, 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 disebut rajaz. Ya, tawilun lahudunal buhuri fadailu, fa'ulun mafa'ilun, fa'ulun mafa'ilu, kifana min dzikra habibin wa manzili bisaqtili wa baina dakhuli fahawum ali. Ini contohnya. Mustaf'ilun, 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 sautu safiril bulbuli hayya qalbi thamili al-ma'u wa zahru ma'a ma zahri lafdhul muqali fa anta ya sayyidali wa sayyidi wa mauladi fakam tayyumuni ghuzailun uqayqali qataftuhu min wajnatin min fi'li hadha ar-rajuli faqala la 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 faqad qada muharwili wa wal walad wali wali ya wailali faqultu la tuwalwili fabainul lu'lu ali qalat tauhina kadza in radidul muqali kahatan kakailali tatabi tabuli. Ulangi. Nah, itu rajaz. Ya. Nah, kenapa penting tahu ini? Untuk membedakan dengan Al-Quran. Al-Quran nggak pakai rumus itu. Silahkan cari rumusnya. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Nggak akan ditemukan di sini. Semua orang Arab bikin syair, bikin qasidah, rumusnya pasti kembali ke sini. Mufa'alatun, mufa'alatun, fa'ilatun, mufa'alatun, mufa'alatun, fa'ilatun. طلع البدر علينا من ثنية الوداع وجب الشكر علينا مدعا لله داعي. Madid ketemu, nggak akan jauh dari situ. Al-Quran tidak. Makanya kalau orang belajar ilmu arab, dia akan paham Al-Quran beda. Al-Quran bukan bahasa manusia, bukan karya manusia, dia firman Allah Subhanahu wa taala yang bukan makhluk. Jadi beriman. Makanya belum pernah Abu Jahal menyoal Al-Quran. Karena tahu ini beda ini. Pernah nggak ditemukan Abu Jahal keberatan dengan pernyataan Alif Lam Mim? Tidak ada. Silahkan cek dalam sejarah. Jadi kalau sekarang ada orang yang nggak ngerti bahasa Arab, iseng-iseng menyoal Al-Quran, keterlaluan. Karena Abu Jahal pun yang paling fasih bahasa Al-Quran tidak pernah menyoal Al-Quran. Itu yang paling menarik. Yang kedua, kita bisa mengerti bagian kedua ini, karena Al-Quran beda dengan syair, makanya orang Arab dulu pun nggak pernah baca Al-Quran pakai irama syair. Setiap kasidah ada iramanya, beda. Ada iramanya. Ya misal kayak tadi kan, madid. Ya, tala'al badru alaina min thaniyatil wada'. Ya, itu kan dari rumus mufa'alatun, mufa'alatun, fa'ilatun, mufa'alatun, mufa'alatun, fa'ilatun. Tapi kan nggak pernah dipakai baca Quran. Wadduha wal laili idza saja. Kan enggak pernah kan? Coba lihat sesude, sesurem, Misyair Rasid pernah enggak baca pakai gitu? Enggak. Karena tahu ini tuh khusus untuk syair. Makanya kalau lagam udah populer, nagamnya dipakai untuk tertentu, jangan pernah dipakai baca Quran. Gitu. Makanya enggak usah iseng-iseng, karena orang Arab dulu pun enggak ada yang iseng. Nah, ini ngimamin pakai nagom ini, nagom itu. Iya kana budu, wa iya kana stain. Ya bubar. Ini bukan persoalan Islam lokal dengan Islam global.
Satu ibadah tuh nggak pernah beda-beda gitu. Dari dulu sampai sekarang, kalau kita paham ilmu, nggak akan tersesat dalam beribadah. Ngerti ya sampai sini ya? Itu yang saya maksudkan. Nah, manfaat yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, sebetulnya ada bagian kedua, cabangnya lagi. Jadi kalau kita paham ilmu arud, itu Anda bisa memahami cepat kaidah dasar-dasar ilmu. Karena para ulama dulu kalau ingin menyederhanakan pengetahuan dan dipahami dengan cepat, maka dia akan membuat sebuah nazam yang diambil dari ilmu arud. Contoh, orang dulu bikin puisi, cuman bikin puisi saja dari ilmu arud. Ketika kemudian ilmu dikendalikan oleh orang-orang Islam, maka ilmu arud dipakai untuk membuat nazam, memaksimalkan pengetahuan-pengetahuan yang dipelajari. Maka muncullah ilmu nahwu yang bahasanya banyak. Maaf, sorab yang berjilid-jilid kitabnya. Cuman disusun jadi 1002 bait disebut dengan alfiyah. Kalamuna lafdhun mufidun kastaqim wasmun wa fi'lun thumma harfunil kalim. Wahiduhu kalimatun wal qawlu am wa kilmatun biha kalamun qad yu'am. Bil jarni wat tanwini wan nida wa al wa mustadin lil ismi tamyizun hasal. Bita fa'alti atat wa ya if'alli wa nun iqbalan nafi'dun yanjalli. Contoh. Itu kalau Anda hafal itu saja, paham itu, Anda menguasai ilmu nahwu dan saraf. 1002 bait. Ada Alfiyah Suyuti di ilmu hadis. Ada Asy-Syatibi dalam qiraat. Jadi kalau kita hafal itu, mengerti kita ilmu. Makanya orang-orang Arab dulu itu, ya, Nabi pun mewasiatkan, Umar bin Khattab yang paling perhatian. Kalau Anda ingin tahu tentang makna orang-orang Arab, lihat pada puisi mereka. Kalau Anda ingin tahu kejadian tahun jahiliyah sebelum lahirnya Nabi, tahun sekian ada terjadi apa? Cek puisinya orang Arab. 150 tahun sebelum lahir Nabi, Emre El-Qais pernah melihat seorang pemuda patah hati di tepian sebuah lembah. Ya, itu kisahnya ada dan itu bisa jadi sejarah, tulis, dikeluarkan jadi ilmu. Yang ketiga, ilmu arud itu bisa digunakan untuk mensyukuri nikmat Allah dalam pemberian pahala pada setiap amal. Contoh, nih, ini jarang dikaji nih. Ya. Ini kalau kita bisa menerapkan, jadi saya tuh ingin begini ya, coba Qurannya dipakai. Kata Quran tuh gini, kalau belajar sampai paham. Menghafal boleh, tapi yang dihafalkan tuh pahami. Di banyak orang sekarang menghafal tapi nggak ngerti. Contoh paling gampang, orang Islam sholat, hafal bacaan tapi nggak ngerti yang dibaca. Walau tidak semuanya. Sekarang saya kan sering katakan, dulu ibu saya saja, kalau saya pulang dari sekolah, itu ditunggu belajar apa? Dibuka, dilihat, ditanya dan seterusnya. Sekarang saya tanya pada Bapak Ibu sekalian, berapa banyak anak pulang ke rumah dicek lagi bacaannya? Dicek lagi apa yang ia pelajari? Tinjau kembali. Arud. Bapak Ibu masih ingat kalau kita baca Al-Quran pahalanya berapa? Setiap hurufnya? 10 ya. Hadis di At-Tirmidzi, nomor hadis 2010. Man qara'a harfan min kitabillahi falahu 10 hasanat. Siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah, dia mendapatkan setiap hurufnya 10 kebaikan. Contohnya langsung dari Nabi, walam aqul alif lam mim harfun. Saya tidak katakan kata Nabi alif lam mim itu satu huruf. Walakin alifun harfun, lamun harfun, mimun harfun. Walikulli harfin 10 hasanat. Tapi alifnya satu huruf, lamnya satu huruf, mimnya satu huruf. Setiap hurufnya 10 kebaikan. Kalau Anda baca dengan pengetahuan biasa, tanpa dasar ilmu arud, maka orang akan menyimpulkan ini 1, ini 2, ini 3. Jelas? Jadi 1, 2, 3. Ada berapa? 3. Setiap satu hurufnya berapa pahalanya? 10. Kalau 3 kali 10 berapa? 30. Kalau Anda baca dengan ilmu arud, maka ilmu arud itu diantara cara memahaminya adalah menuliskan apa yang dibacakan, bukan rumus yang terlihat. Ini kan tulisan, simbol. Apalagi Al-Quran sifatnya bacaan. Dalam ilmu arud, kalau Anda ingin menuliskan, yang dibacakan itu yang dituliskan. Dan rumus Nabi-nya jelas. Kata Nabi ini apa? Alifun. Maka tulisan alif itu begini. Alif. Lamun. Mimun. Mim. Alifun, alif. Ada berapa huruf? 1, 2. Jadi dari sini dapat berapa? 3. Ini pun belum tentu 3 karena ini hamzah namanya. Hamzah. Hamzah ada berapa huruf? 1, 2, 3, 4. Belum tentu 4 karena ini ha namanya.
Perhatikan cara memahaminya. Ini yang dimaksudkan, orang yang hanya mengejar pahala yang terhitung, maka dia akan diberikan pahala sesuai dengan hitungan. Tapi orang yang meniatkan bacaan Qur'annya karena Allah, maka dia akan diberikan tanpa pernah terhitung dalam hitungan manusia. Ini yang dimaksud firman Allah di Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat 261 ketika Allah menerangkan pahala bagi orang infak. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbah ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Banyak orang potong cuman sampai sini. Termasuk saya sayangkan juga beberapa ustadz, kenapa potong sampai sini? Bapak Ibu pernah dengar enggak? Kalau orang infak pahalanya 700, pernah dengar? Ya kan? Setiap satunya nilainya 700. Ini ayatnya belum sempurna. Pakai dalil ayat tadi. Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Setiap orang infak diniatkan karena Allah. Ya kamatsali habba. Setiap satunya diniatkan, maka tumbuh dia satu biji pahalanya. Ambatat sab'a sanabil. Setiap satu bercabang jadi 7. Jadi rumusnya 1 kali 7. Fi kulli sumbulatin mi'atu habba. Satu yang jadi 7 tadi, itu bercabang lagi. Setiap cabang satu ini mendapatkan 100 butir. Jadi ini dikali 7, kali lagi 100. Dapat berapa? 700. Jadi kalau Anda infak misalnya, malam ini bismillah, saya infak 1000. Maka rumusnya 1000 ini jadi 1, ini sama dengan 1. Jadi kalikan 7 kali 100. Jadi 1 dikali 1000 kali 700, jadi 700.000. 700.000 itu bukan berarti nominalnya 700.000. Belum tentu. Maksudnya mungkin pahalanya itu sekali lipat. Nanti kalau dikalkulasikan diganti jadi dirawat oleh Allah, tidak sakit senilai 700.000. Kalau kena banjir dipotong 700.000 biayanya di bengkel. Macam-macam, misal, gitu ya. Nah ini, tapi kebanyakan orang umumnya walau tidak semuanya, kenapa berhenti sampai di sini? Kan ayatnya belum selesai. Wallahu yudha'ifu liman yasha'. Dan Allah akan melipat gandakan tanpa batas bagi siapa yang ia kehendaki. Maka jadilah kita kepada yang dikehendaki itu supaya pahala dilipat gandakan tanpa batas. Siapa yang dikehendaki itu? Adalah orang yang tidak pernah berhitung ketika dia beramal. Maka Allah berikan kepadanya hasil tanpa pernah terhitung dalam pikiran manusia sedikit pun. Wallahu wasi'un alim, karena Allah maha luas pemberiannya dan maha tahu siapa yang ikhlas dalam amalannya. Nah ini apa yang bisa memberikan penilaian itu? Ilmu arud tadi. Jadi kalau antum baca Quran, gak usah ngitung-ngitung. Astagfirullah. Dosa mata saya sekarang ada 19 sampai malam ini. Dilihat, dia tahu sendiri tuh buka WhatsApp jam sekian, salah. Sekali, 2 kali, hitung sama dia. Sekali dosa, sekali lihat, sekali dosa. 19 dosa. Saya pengen taubat. Toha, cukup. To, 1 huruf, ha, 1 huruf. Ya, 1 kali 10, 10 tambah 10, 20, lumayan, hapus. Nah, itu prinsip yang keliru. Kalau baca Quran gak usah ngitung-ngitung, baca aja. Nanti kita lihat sebelum wafat berapa pahala yang mengalir untuk kita. Paham sampai sini? Baik, terakhir saya tutup dulu untuk bab ini. Yang keempat saya lewati karena sudah saya terangkan di pertemuan lalu, makna ihdinas siratal mustaqim. Terakhir, walladzi ikhtarahu al-awwal wa qad bayyana dzalika mustawfan fi kitabina al-mawsum bil insaf fi masail al-khilaf. Persoalan tadi telah dibahas di dalam kitab Al-Insaf fi Masail al-Khilaf. Ini karangan di sini disebutkan Ibnul Anbari. Nama lengkapnya Kamaluddin, enggak ada di kitab. Kamaluddin Abul Barakat Abdurrahman bin Muhammad bin Abu Sa'id Al-Anbari. Ya. Gelarnya Kamaluddin. Ya. Abul Barakat Abdurrahman. Di kitab itu nggak disebutkan supaya jadi tambahan. Bin Muhammad. Ada yang menyebutkan bin Al-Wafa. Ada yang menyebutkan bin Ibn Abi Sa'id. As-Sa'id Al-Anbari. Dari Anbar. Ada kurma Anbar dari Irak. Ya. Ini ulama besar, pakar bahasa. Punya kitab namanya Al-Insaf fi Masailil Khilaf bainan Nahwiyin Al-Basriyin wal Kufiyin. Ya, kami belajar kitab itu, makanya tadi saya tuliskan, saya hafal ya. Karena belajar kitab itu dan diselesaikan saat kuliah. Jadi ada kitab namanya Al-Insaf fi Masailil
khilaf. Makanya belajar bahasa, saya dulu meniatkan belajar bahasa untuk bisa berkhidmat kepada Al-Quran. Saya mencintai Al-Quran dari sejak kecil. Makanya memilih jurusan bahasa Arab untuk mendalami itu. Sambil belajar itu, talaqi tafsir, pergi ke Syekh Azhar, pergi ke beberapa tempat supaya kita bisa maksimal memahaminya. Tujuannya ke situ. Kalau cuma belajar bahasa saja untuk apa? Ya, pujangga sudah banyak lah gitu kan. Untuk apa? Cuman belajar sesuatu yang tidak ada fungsinya. Gunakan alat untuk memahami hakikat. Jelas ya? Baik. Terakhir. Khamisan amin. Ini amin. Ismu fi'lin amrin bimakna istajib. Amin itu isim. Isim. Kata benda. Tapi maknanya fi'il, permohonan. Bimakna istajib. Ya artinya istajib, mohon kabulkan ya Allah. Tapi yang ingin saya bahas dua hal. Satu, kenapa bukan ajib tapi istajib? Ada ajib, ada istajib, itu beda. Bukan ajib, ya ajib itu kagum, ajib. Wajahmu ajib, ya. Masya Allah, ini sepeda ajib. Itu kagum, bagus maksudnya. Ya. Tapi ini ajib, hamzah. Ini istajib. Apa bedanya? Bedanya yang ini ajib, yang ini istajib, ya. Kalau ini kalimatnya langsung. Kalau ini menggunakan ista ke depannya. Di ilmu sharaf istaf'ala yastaf'ilu istif'alan, mustaf'ilun, fa huwa mustaf'alun, ya. Istaf'ala. Apa fungsi ista? Ista itu secara umum punya dua fungsi di ilmu sharaf. Fungsi pertama menunjukkan permohonan pada sesuatu. Permohonan pada sesuatu. Azina iznun, izin. Izin itu dari bahasa Arab. Kata izin dari bahasa Arab. Azina mengizinkan, izin bahasa Arab. Memohon izin, minta izin pakai ista, istadzana, istidzan, minta izin. Jelas? Baik. Yang kedua fungsinya menunjukkan usaha yang sungguh-sungguh untuk meraih sesuatu. Contoh, hasuna, baik. Istahsana, istihsan. Usaha yang sungguh-sungguh supaya jadi baik. Jelas? Hasuna, baik. Hasan sifatnya. Ihsan, keadaan yang diawasi menjadi baik. Istihsan, usaha sungguh-sungguh menjadi baik. Jelas? Ajib, mohon jawab ya Allah. Istajib, minta dijawab. Kenapa menggunakan ista? Untuk memberikan pesan. Kalau pengen dijawab oleh Allah, maka usahalah yang sungguh-sungguh. Salatnya serius. Salatnya khusyuk. Salatnya benar. Jadi kalau aminnya pengen dijawab, amin, amin. Kata amin itu didahului dengan kesungguhan. Makanya kalau orang amin, amin, amin sampai kiamat kurang 2 hari, tapi nggak pernah serius mengerjakannya, nggak akan turun jawaban. Ya Allah, mudahkan pernikahanku nanti. Ikhtiar dulu. Masya Allah, akhi, kapan menikahannya? Belum ada calon. Gimana bisa? Ya Allah, berikan aku nilai sempurna dalam ujian nanti. Ya Allah, amin. Tapi nggak belajar. Malamnya nggak mengulang, yang akan datang jawaban itu. Sholat, tahajud, belajar enggak. Ya nggak nyambung. Jadi segala hal kalau diinginkan untuk dikabulkan, maka ada ikhtiar kesungguhan untuk bisa menyandingkan antara jawaban dengan ikhtiar tadi. Makanya saat Anda ingin diijabah oleh Allah, kan dalam doa-doa Fatihah itu kan ada doa kan? Yang saya ajarkan di pertemuan lalu, ketika iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, pengen minta apa? Sertakan dalam hati kita. Ya. Nah nanti semua yang disertakan itu ditutup dengan kalimat amin. Begitu amin kita benar, maksud yang benar itu ada kesungguhan. Sungguh-sungguh belajar Fatihahnya, bacaannya benar. Yang kemarin bacaan gak benar, panjang pendek, sekarang minta ke guru supaya dibenarkan. Talaqi Al-Fatihah yang benar. Memohon kepada Allah. Berusaha dengan khusyuk ibadah. Wudunya benar. Ketika semua urutan ini benar. Wudu benar. Berusaha mengucapkan benar. Cari pakaian yang halal. Sholatnya diusahakan maksimal benar. Begitu Anda mengucapkan amin, akan terjadi perbedaan dalam kehidupan kita. Itu maksudnya. Ini bukan sekedar datang sholat, baca amin. Nah, malaikat juga malas melihatnya. Tapi
kalau orang sungguh-sungguh, maka perhatikan jawaban Nabi. Perhatikan. Bukan sekedar doanya dijawab. Man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaika, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Orang yang bacaan aminnya bersamaan dengan aminnya malaikat. Aminnya kita meminta dijawab oleh Allah, aminnya malaikat mempercepat jawaban yang diturunkan oleh Allah kepada kita. Jadi kalau ketika kita mengatakan amin, tuh malaikat ikutan amin. Itu hadis Nabi, awas. Kalau Nabi menyampaikan berita gaib, kita percaya, pakai iman. Jangan semua pengen dijangkau akal. Kok nggak kedengeran aminnya malaikat? Kalau kedengeran, ente nggak jadi sholat, Joni. Amin, amin. Udah internet bolong gitu kan? Amin. Amin. Man wafaqa ta'minu ta'minal malaikat. Siapa yang aminnya bersamaan dengan amin malaikat, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Hadis sahih. Hadis sahih. Maka dia dapat bonus seketika dosa-dosa yang ia pernah kerjakan sampai detik itu langsung diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wah, saya membayangkan kalau salatnya benar itu, Pak. Sejak baca iftitah, Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghribi. Ya Allah, aku merasa punya banyak dosa. Aku akui banyak salahnya. Terus dibayangkan salah-salahnya. Maka mohon ya Allah, jika ini salat terakhir dalam hidupku, jadikan aku dan dosaku terhapuskan. Jauhkan aku dengan dosaku sebagaimana Engkau jauhkan timur dengan barat yang tidak pernah bertemu. Allahumma naqqini minal khataaya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas. Ya Allah, jika memang dosa itu begitu pekat, maka mohon bersihkan seperti pakaian dibersihkan dari noda. Allahumma naqqini minal khataaya bil ma'i wal thalji wal barad. Allahumma ghsilhu bil ma'i wal thalji wal barad. Ya Allah, jika memang dia begitu lekat, maka mohon walaupun dengan air yang dingin bersihkan dan hilangkan dosa itu dariku. Aku enggak ingin tampak di hari kiamat, ya Allah. Lalu setelah itu dia baca Al-Fatihah, minta kebaikan kepada Allah, minta kemuliaan, minta doa. Begitu mengucapkan amin, meninggal dia pada saat itu, dosa diampuni, pahala datang. Itu caranya. Oke, coba berusaha tiap hari itu, latih lebih baik lagi, lebih baik lagi. Mau sampai kapan gitu? Mau sampai kapan? Mau sampai kapan? Berusaha lebih baik. Nanti kita rasakan kemuliaannya, enak. Ya mungkin tadi itu, apa yang kita bacakan itu tidak sampai kepada hati. Karena nggak sampai kepada hati, jadi nggak jadi bimbingan kepada anggota tubuh kita. Kalau hatinya tulus, ini ke mata jadi bimbingan sampai ke ujung kaki. Jelas ya? Nah, ini kalimat amin. Yang terakhir di amin ini, bagian keduanya, berapa harokat baca amin dibacakan? Amin. 2 harokat. Amin. 4 harokat. Amin. 6 harokat. Pilih 2, 4 atau 6. Nah, yang 6 angkat tangan. Nggak apa-apa. Tanggung jawab. Ya. Yang 4. Pak. Yang 2. Baik. Yang benar tanpa harokat. Karena harokat itu dibacakan hanya untuk Al-Quran, maka ada hukum tajwid. Letaklah situ harokat. Ya, harokat itu jangan dibayangkan fathah, harokat, bukan. Makanya saya di metode kontemporer, besok nanti lusa hari Sabtu, saya akan membuka kuliah pertama. Setelah ini saya umumkan, kuliah sekolah terbuka Al-Quran. Pertama kali. Yang saya kemarin sampaikan, nanti insya Allah hari Sabtu kita akan mulai. Setelah ini saya umumkan. Ya, setelah ini saya umumkan. Jadi kalau kita baca Quran, di situ ada harokat. Paling gampang ngitung pakai detik. Misal, 2 harokat jadikan 1 detik. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. 1 detik. 4 harokat 2 detik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. 6 harokat 3 detik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Jelas ya? Lebih gampang. 1 detik, 2 detik, 3 detik. Jadi kalau ada di teks-teks 6 harakat, berapa detik? 3 detik. 1 detik berapa harakat? 2 harakat. Jadi kalau setengah detik, 1 harakat. 5 harakat, 2,5 detik. Kalau pakai detik lebih jelas ketukannya. Tak, tak. Karena orang Arab dulu menyebut harakat dengan ketukan. Ketukan, ketukan. Nah, itu yang dimaksudkan. Jadi lebih gampang. Ya. Kalau kita baca Quran ada pilihan bisa 2, 4 atau 6 atau 5, ada. Ya seperti mad arid disukun misalnya. Ya, alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Kalau tarawih bacanya pakai hadar. 1 detik 2 rakaat. Supaya ayatnya dapat banyak, lama berdirinya enggak terlampau lama. Ya kan?
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 1 detik. Tak, tak, tak. Kalau salat fardu, bacakan 2 detik. Ya, pertengahan, mutawassit. Supaya apa? Enggak kepanjangan, enggak kependekan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Kalau sendirian, malam sholat silahkan sampai 6 harakat, 3 detik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Jangan ketukar, tarawih 6 harakat. Waladdallin. Amin. Alif lam mim. Oh, udah nggak kuat. Ya. Nah, tapi kalau di luar Quran, hukum harakat tidak berlaku. Hanya ada kepantasan saja, cocoknya pendek atau panjang. Contoh adzan. Adzan kan bukan lafaz Quran, tapi adzan harus pakai bahasa Arab. Makanya dalam kalimat Allah di situ bisa panjang, bisa pendek tanpa batas. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pendek kan? Tapi begitu menyebutkan yang kedua, Allah, silahkan sepanjang-panjangnya. Ya, sampai mau habis napas. Salah, kalau di Quran nggak boleh panjang-panjang, matabi 2 harakat. Tapi dalam adzan bebas. Hayya 'alal falah. Salat ada dalam Quran, tapi dalam adzan bebas. Hayya 'alas salah. Nggak harus dipatok, nggak bisa 2 harakat, matabi. Kasihan yang adzan. Hayya 'alas salah. Gak beres-beres tuh. Cepat, terlalu singkat. Jelas ya? Nah, amin pun begitu. Jadi kalau ingin pendek, boleh. Amin. Cukup. Amin. Amin. Jelas? Tapi lihat kepantasan. Sekiranya bisa menyesuaikan dengan irama imam dan keadaan makmum pada umumnya. Karena itu indahnya dalam sholat, suara imam itu akan diiringi dengan volume amin yang sesuai dengan suaranya. Gak pernah ada imam baca kencang, aminnya pelan. Dan tidak juga imamnya pelan, aminnya kencang. Selalu akan seimbang. Coba antum ikuti. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Benar kan? Gak ada imam pelan makmum kencang. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Biasanya kode tuh, kode. Kalau rakaat panjang pertama, rakaat pertama imam kepanjangan, maka rakaat kedua makmum mulai ngasih kode. Ya, yang dehem, yang macam-macam, yang aminnya panjang, kencang. Nah, tapi sholat bukan permainan, sholat ibadah. Ya, jelas sampai sini? Baik. Nah, ini bahasan kita selesailah. Kita membahas wujuhul i'rab, tinggal ahkam syar'iyyah. Nah, sebelum masuk ke ahkam syar'iyyah, karena ini pertemuan yang selanjutnya, saya ingin menyampaikan dulu pengumuman kepada Bapak Ibu sekalian. Pertama, singkat saja. Seperti saya janjikan di beberapa hari lalu, bahwa insya Allah kita akan mulai mengeksekusi rencana kita untuk belajar Al-Quran secara sungguh-sungguh. Serius. Mustahil kita bisa mengamalkan Al-Quran kalau tidak mengetahui isi Al-Quran. Kalau kita tidak tahu isi Al-Quran, maka kita berusaha mencari mushaf. Tapi kan mushaf gak bisa dibawa ke setiap tempat. Yang paling gampang, kita bisa hafalkan itu sehingga Quran menjadi bagian yang menyinari tubuh kita dan tindakan kita. Insya Allah, seperti saya sampaikan, akan dieksekusi harapan kita untuk berusaha menghafal Quran. Saya bikin 2 metode. Pertama, karantina yang 30 juz itu 30 hari, dengan masa induksi 10 hari.
Yang kedua, ini yang terbuka untuk semua dan nyaman, bisa dikerjakan dimanapun. Tapi sistemnya saya kontrol dengan rapi, sehingga saya bentuk seperti halnya sekolah. Dan kalau tidak serius, gak usah ikut. Ya, gak usah ikut. Nanti insya Allah kuliah perdananya, itu pembukaannya akan dibuka di hari Sabtu. Hari apa? Sabtu. Tanggal berapa? Ya, saya kan belum kasih info ya. Jadi tidak usah mengarang. Lusa. Sekarang tanggal berapa? 17. Besok 17 Jumat ya. Sabtu 18. Jadi hari Sabtu lusa. Kalau sudah hitungan Hijriah sekarang masuk Jumat, jadi ngitungnya besok, gitu kan? Tapi kalau hitungan hari ngitungnya lusa. Insya Allah di tanggal 18 di hari Sabtu Januari kita akan memulai kuliah perdana, kuliah umum terbuka. Jadi karena terbuka siapa saja boleh ikut, ini tanpa batas. Ya, baik yang anak kecil, remaja, dewasa, yang sudah sepuh boleh ikut. Yang saya ajarkan nanti ada 3. 1, keutamaan Al-Quran secara singkat, karena sudah banyak saya terangkan. Kenapa mesti menghafal Quran? Apa hubungan Quran dengan ketentraman hidup dunia? Kebahagiaan dan kesempurnaan nikmat saat di akhirat. Secara singkat nanti saya sampaikan, hanya 15 sampai 30 menit saja. Setelah itu, saya ajarkan metode cepat tajwid praktis. Ya, bagaimana? Ya. Bagaimana memahami kaidah. Jadi nanti kalau bertemu guru manapun, insya Allah kita bisa mengikuti dengan cepat. Saya tidak mengajarkan hafalan. Ini ikhfa, ini idgham, ini munfasil, ini muttasil. Itu juga orang bisa menghafal. Yang saya ajarkan pemahaman. Kalau begini jadi muttasil, kalau begini munfasil. Kalau tutup ini arid disukun, ini dibuka, sukunnya lepas. Ya. Baik. Yang terakhir adalah metode untuk perangkat menghafal. Bagaimana menghafal secara santai dan tanpa sadar setelah selesai kita hafal Quran. Ya, memang kan harus selesai dulu, setelah selesai hafal Quran, kan? Nah, cuman kapan itu hafalnya, seperti apa santainya, tak terasa nanti. Tiba-tiba Anda 1 bulan udah hafal 1,5 juz aja, saking santainya. Dapat. Nanti kita sudah urutkan. Nah besok, lusa itu, Sabtu, itu masih kuliah umum, semua bisa ikut. Tapi setelah itu, saya sudah siapkan sistem registrasi, ada adminnya, ada semuanya, dan Anda harus mulai terdaftar kalau ingin serius. Karena di situ akan dipantau, ada setorannya, ada nanti kontrolnya, ada wisudanya, ada ijazahnya, ada sertifikatnya, ada tahsinnya. Ya, itu nanti akan berlangsung setiap tahun, karena targetnya setiap wisuda setahun. Kalau ingin cepat 30 hari, kalau ingin santuy, ya sekitar 1 tahun lah. Ya. Tapi kalau udah registrasi Anda nggak bisa main-main. Ya besok kuliah umum nggak apa-apa. Tapi kalau sudah mau masuk, ingin ikut silakan ikut. Sama-sama kita jadi ahli Quran. Menghafal bareng-bareng. Ya dan saya nggak seperti sekolah lain. Pada umumnya. Nanti besok saya terangkan lah lebih tepatnya seperti apa. Ya Ustaz, apakah ada biayanya? Apakah ada SPP-nya? Nanti besok saya terangkan. Tapi nggak akan ada SPP seperti yang misalnya umum tidak. Karena saya tidak akan pernah bertransaksi dengan Al-Quran. Paling-paling saya latih Anda beramal. Teman-teman, kita mau kumpul tempat ini. Di tempat ini mungkin nanti kita kumpul sewa tempat. Kita mau iuran ini sewa tempatnya, siap, kan? Teman-teman yang ada admin mungkin beli ini perlengkapan gini, ini kita wakafkan langsung karena Allah jadi amal soleh kita. Bisa ya sudah kita kerjakan. Kalau nggak ada nggak perlu iuran. Kalau saya punya uang cetak musab saya cetak. Kalau kita mau sama-sama ya kita di situ sama-sama cetak. Jadi itu sistem saya. Dan saya tidak menarik sedikit pun dari Anda kecuali nanti yang menjadi amal soleh untuk Anda. Misal teman-teman kita wakaf, yang registrasi syaratnya nggak ada apa-apa kecuali wakaf saja. Wakaf itu kita serahkan lagi pada orang supaya mereka menghafal lagi. Anda yang belum punya, ini dapatkan hasil dari orang lain supaya Anda bisa belajar dengan baik. Pahala mengalir pada orang, punya orang mengalir kepada Anda. Ya, itu yang saya jadikan. Jadi insya Allah nggak ada SPP, nggak ada yang lain-lain. Paling-paling kalau sebulan dari 50.000, 100.000 itu untuk kumpul, untuk barang-barang, untuk yang lain-lain. Nah, itu diinformasikan. Insya Allah dengan modal pulsa 50.000, mudah-mudahan dapat nanti komunikasi akhirat yang lebih baik dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Itu pun kalau ada, kalau enggak berarti enggak ada apa-apa. Jelas sampai sini? Baik. Itu 2. Tempatnya di mana? Nah, ini dia. Tempatnya di Masjid Al-Azhar. Dengarkan dulu. Kan mesti dipilih.
Mesti dipilih, ya, mana tempat yang paling memungkinkan, yang paling cepat bisa kita dapatkan. Di Alisan sudah malam ini. Ya kan kita harus hargai juga. Di sini ada komplek, ada aktivitas, ada macam-macam, ya. Kalau sekarang Masya Allah, semoga Allah berikan rahmat kepada warga komplek di sini, ada PTM, ada PJS, ada Greenview. Ini kan tidak mudah Bapak Ibu sekalian. Datang banyak orang lewat, mungkin ada aktivitas. Berapa banyak warga komplek yang menyimpan mobilnya keluar supaya Anda bisa masuk ke sini? Berapa banyak warga komplek yang tidak keluar rumah, ya, supaya Anda bisa nyaman belajar dan sebagainya. Termasuk teman-teman yang pajang, yang nyimpan makanan macam-macam. Makanya sering saya katakan, keluar dengan tertib, jangan buang sampah sembarangan, karena ada hak dan mereka juga yang harus dapatkan dalam kebaikan. Dan saya pun memberikan pesan kepada teman-teman sekitaran yang ikhlas, supaya Allah berikan pahala kepada kita. Ini Allah berikan masjid di sini untuk kebersamaan kita semua. Jangan sampai dengan masjid ada keributan, ada macam-macam. Jadikan sebagai berkah untuk semuanya insya Allah. Ya. Nah, nanti hari Sabtu kita di Al-Azhar, jamnya jam 8. Ya, saya harus bikin bagaimana lagi. Ntar saya buat jam 10, yang bilang sini ya. Saya bikin jam 12, yang sini ya. Saya bikin tengah malam, yang datang pocong. Gimana sih? Udah, salah satu. Kalau nggak bisa datang, ada wasilah kita rekam. Anda nanti di situ simak. Ya, baik. Kalau nggak bisa datang, bisa tersambung live. Tapi pendaftaran dibuka online setelah itu. Jadi walaupun tidak sempat hadir, Anda bisa mendaftar langsung. Kita sampaikan nanti. Ya. Nah, gimana petunjuk lengkapnya? Nanti insya Allah di media sosial kami, Adi Hidayat Official. Nanti di Instagram akan muncul flyernya. Mungkin malam ini kalau nggak besok. Ada flyer nanti, nama sekolahnya apa, tempatnya apa. Setelah taklim besok, kuliah umum, akan langsung dibuka registrasi. Nanti registrasi itu Anda daftar, masuk. Datanya dikumpulkan, nanti ada langsung di admin, Anda akan dihubungi. Begini caranya, dibikin kelompok, teknisnya hari Sabtu saya terangkan lah, dengan lebih jelas lagi insya Allah. Paham sampai sini? Jadi saya cek dulu secara umum. Hari apa? Jam berapa? Sampai jam berapa? Belum tahu, bagus. Ya, jam 8 sampai setengah 11. Ya, jam 8 sampai setengah 11, karena setelah itu saya akan ke Bandung. Ya, jam 8 sampai setengah 11. Kemudian, materinya ada 3 pokok. Tempatnya di mana? Al-Azhar mana? Belum tahu ya, jangan ngarang. Al-Azhar Kalimalang di sini. Ya, jadi bukan yang di Kebayoran. Ya, bukan di Kebayoran, bukan di Bintaro, tapi yang di Kalimalang. Ya, mudah-mudahan dengan taklim di situ kali itu tidak malang lagi gitu ya. Nah, yang di sini di samping. Paham ya? Baik. Terakhir, Kamis depan malam Jumat pekan depan, saya akan izin dulu. Bu, ibu kalau mau datang, silahkan. Cuman saya nggak ada gitu. Saya mau ke Korea dulu, ya. Sebentar, ntar pulang lagi. Ya, Korea, Cipanas, sanaan dikit. Ya. Saya mau persiapan, mau ke Korea dulu. Dan teman-teman di Korea insya Allah, saya akan berada di Busan insya Allah. Dan kita berjumpa di sana. Kita tersambung nanti dari sana. Simak dulu Bu ya, dengan baik. Jadi malam Jumat pekan depan, sementara saya tidak bisa mengisi, kita libur dulu. Nanti kita sambung lagi di Jumat berikutnya. Tapi insya Allah, materi-materi itu akan tersambung nanti dari Korea ke kita. Dan kita akan menyapa teman-teman dari sana yang boleh jadi menginspirasi kita yang ada di sini insya Allah. Ya, nama sekolahnya tahu? Ya. Nama sekolahnya nanti Sabtu saya beritahu lengkapnya. Tapi saya pengen tanya, mau hafal Quran? Mau jadi ahli Quran? Ya, mau sama-sama berusaha jadi ahli Quran? Baik. Usahakan jadi ahli Quran. Jadi sekolahnya namanya UAH. Usahakan ahli Quran. Usahakan jadi ahli Quran. Oke? Oke. Nah, maka brandingnya UAH. Oke. Enggak. Ini enggak bercanda. Nama sekolahnya UAH. Usahakan jadi ahli Quran, ya. Target kita sampai wafat. Targetnya sampai wafat.
Mudah-mudahan Allah meridhai kita semua. Ya, jadi nanti hari Sabtu kita mulai, kita bertemu dan semoga semuanya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini saya akan ada banyak hal yang saya kerjakan dulu. Ada hal-hal yang teman-teman ingin sampaikan bisa disampaikan lewat admin kami dan mudah-mudahan semuanya diberikan keringanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa 'allimna ma jahilna. Allahumma waffiqna ma ta'allamna linafhama bih wa waffiqna ya Allah ma fahimna lin'amala bihi. Ya Allah, anugerahkan kami ilmu yang bermanfaat yang mengentaskan ketidaktahuan kami. Anugerahkan kami ilmu yang bermanfaat yang membimbing kehidupan kami lebih baik dalam pandangan-Mu. Allahumma ya Allah, bimbing kami untuk memahami apa yang kami pelajari dan bimbing kami untuk mengamalkan apa yang telah kami pahami. Allahumma alif baina qulubina ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, lembutkan hati kami, satukan diri kami, jauhkan kami dari perpecahan ya Rabbal Alamin. Beningkan hati kami dari kotoran-kotoran jiwa yang mengotorinya. Engkau pemilik jiwa kami ya Allah, Engkau yang paling mengetahui keadaan hati kami. Allahumma janibna minat tafraqah. Ya Allah, jauhkan kami dari perpecahan. Wahid sufufana, satukan saf kami ya Allah. Barik fi umurina dan berkahi segala aktivitas dan kegiatan kami. Allahumma idza kana hunalika ya Allah naktah sauda fi qulubina tahjubuna min ridhak. Allahumma kaffir 'anna sayyi'atina wa ya Allah likay nataqarrab ilaika bi islah. Ya Allah, jika ada noda-noda dosa terpatri di malam ini dalam jiwa kami yang menghalangi dan menghijab kami untuk mendekat kepadamu ya Allah, mendapatkan ridhamu, maka mohon di malam ini hapuskan semua kotoran dan noda dosa itu ya Allah. Beningkan jiwa kami agar kami bisa mendapatkan cahayamu, kembali kepada fitrah kebaikan, mendapatkan ridhamu. Allahumma ij'al baqiyata hayatina hayatan thayyibah wa akhir hayatina husnal khatimah. Ya Allah, jika terbuka lembaran kehidupan kami untuk hidup di esok hari, maka jadikan sisa hidup kami bermanfaat dalam hidup kami. Dan bila pun malam ini kami mesti kembali kepadamu, jadikan akhir hidup kami husnul khatimah. Allahumma ya Rabbal Alamin zuqna warzuqna rizqan halalan thayyibah ya Allah, halalan thayyiban wa faidu yunina. Ya Allah, anugerahkan limpahan rezeki kepada kami untuk mengentaskan utang-utang kami. Jika ada di tempat ini orang yang berpiutang ya Allah, atau orang yang punya utang, maka mohon ya Allah berikan limpahan rezeki untuk melunasi utang-utang mereka. Jauhkan ya Allah dari beban-beban kehidupan, dari beban utang, beban keburukan. Allahumma idza kana hunalika man ta'assara fi hayati fayassir lahu misrahum fa inna ma'al usri yusra kama qaulika ya arhamar rahimin. Ya Allah, jika sedang ada yang mengalami kesulitan di malam hari ini, maka berikan kemudahan kepada mereka seperti Engkau janjikan dalam firman-Mu inna ma'al usri yusra. Seperti Engkau janjikan dalam firman-Mu yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allahumma ya Allah, in kana hunalika minal marid fashfihi shifaa'an ajilah. Jika ada di antara kami orang yang sakit atau keluarganya, kerabatnya, maka mohon sembuhkan dengan kesembuhan terbaik. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ya Allah, Allahumma ya rabbal alamin, Allahumma ya arhamar rahimin, irhamna fid dunya wal akhirah. Ya Allah, pemilik rahman dan rahim, anugerahkan rahmat-Mu kepada kami di dunia dan anugerahkan rahim-Mu kepada kami di akhirat. Allahumma barik ya Allah biladana Indonesia wa taj'alha ya Allah, ij'alha balatan thayyibatan wa anta tarda anha. Ya Allah, jadikan negeri kami Indonesia balatan thayyibatun dan Engkau ridha dengannya. Ya Allah, bimbing para pemimpin kami agar bersikap adil dalam kepemimpinan mereka. Ingatkan mereka ya Allah bahwa mereka akan wafat dan kembali kepadamu, dan jaga para ulama kami agar mereka ikhlas dalam berdakwah. Jauhkan ya Allah para ulama kami dari perpecahan, dari segala sifat-sifat buruk, dari niat-niat yang kotor. Allahumma jadikan kami sebagai hamba-hamba-Mu yang saleh. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa akhiru da'wana subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.